Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir untuk berbagi kasih, berbagi kehidupan buat semua yang menyaksikan acara ini, supaya kita semua bisa mendapatkan manfaat, bisa mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan, dan kita semakin dipersiapkan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Ya, pada malam hari ini kami terus berdoa supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan dan bisa mendapatkan sedapat-dapatnya kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak daripada Bapa di surga. Baik teman-teman, kami akan pada malam hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang mengalami kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Satu ketika Pak Gun-Gun mengalami sebuah kasus, pada waktu itu sedang berada di kapal, dan bagaimana dia diputuskan oleh pengadilan internasional, dia harus ditahan di sebuah negara di Panama, dan ditahan dengan penjara yang sangat-sangat terisolir, di mana dia berada di penjara di bawah tanah dengan tuntutan hukuman mati. Nah, kita akan dengarkan kisah lengkapnya bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang menjamah Pak Gun-Gun, yang tadinya dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana kuasa Tuhan Yesus menjamah dia, bahkan membebaskan dia dari penjara karena kasih Tuhan yang begitu besar yang datang di dalam kehidupannya. Oke, kita akan segera saksikan Pak Gun-Gun di dalam kesaksiannya. Beliau adalah berasal dari NTB, ya, NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita akan segera dengarkan kesaksian lengkapnya dari Pak Gun-Gun. Selamat malam Pak Gun-Gun. Selamat malam. Ya. Halo. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar Pak? Kabar sukacita. Haleluya. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Iya Pak, kami berterima kasih kepada Bapak yang bermurah hati untuk hadir di dalam acara kesaksian pada malam hari ini, untuk menyaksikan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan yang begitu besar yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, yang tadinya Bapak mengalami sebuah kasus dan Bapak harus dipenjara dan harus ditahan dengan hukuman mati, dengan tuntutan hukuman mati. Dan Bapak bisa saksikan kepada kita semua bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang hadir di dalam kehidupan Bapak. Silakan Pak Gun-Gun. Amin. Oke, baik. Selamat malam semua para pemirsa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Miamas, supaya malam ini saya Gun-Gun Supari yang berasal dari Lombok NTB, yang pada waktu itu saya menjadi seorang pelaut untuk tujuannya untuk menjadi pelaut untuk mengetahui dunia ini betul-betul bulat atau tidak. Akhirnya saya kerja di kapal, dari Indonesia terus ke Singapura, dari Singapura keliling Asia, dari Asia terus ke Eropa, dan dari Eropa tahun 1975 ya join kapal dengan kapal Eropa. Pak Gun-Gun, mungkin mic-nya bisa didekatin di ini Pak, di mulut supaya suaranya agak lebih jelas Pak ya. Soalnya kecil Bapak punya suara. Mic-nya Pak, mic dari handset itu Pak, didekatin ke mulut Pak, mic-nya. Bentar. Iya, ya. Ya teman-teman, mohon kesabarannya karena Pak Gun-Gun lagi setting peralatan dulu sebentar supaya suaranya bisa terdengar maksimal kepada semua yang mendengarkan
kesaksian beliau, ya. Kuasa Tuhan Yesus yang begitu ajaib, begitu hebat, yang dinyatakan kepada Pak Gun-Gun, sehingga Pak Gun-Gun bisa dipindahkan dari dalam gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Bagaimana kuasa ini yang begitu hebat terjadi di dalam kehidupannya, dan pada malam hari ini Pak Gun-Gun akan bersaksi kepada kita apa yang telah terjadi, yang seharusnya dia mengalami hukuman mati karena terlibat kasus yang sangat berat. Nah, ini kita akan saksikan mujizat dari Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Oke, Pak Gun-Gun bisa dengar saya, Pak? Baik, baik. Ya, Sudah, oke, sudah. Pak. Silakan. Sudah jelas, Pak. Silakan. Sudah. Ya, oke, Pak. Jelas? Oke. Jelas. Oke. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan di mana Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, Pak, silakan. Tahun 1975. Saya join kapal dengan kapal Jerman di waktu itu masih Jerman Barat, dan di kapal, dan itulah pelarian yang terakhir dari dari Jerman ke Norway, terus ke Kanada ke Amerika. Dari Amerika terus sampai di Amerika Selatan, sampai Guyana, sampai Venezuela, dan kembali lagi ke Amerika, ke Miami. Dari Miami, jadi setengah dari dunia ini sudah keliling semua. Jadi belum keliling semua. Dari situ dah peristiwa terakhir, yaitu di satu kapal yang namanya kapal Mimi, milik Presiden Amerika, berbendera Panama, dan ownernya atau pemilik kapal itu adalah Amerika. Kemudian terjadilah suatu peristiwa. Kalau tidak salah itu di 11 Oktober tahun 1975 di atas kapal terjadilah pembunuhan. Saya bunuh itu 4 orang Jerman, dan 4 kapal itu saya kasih tenggelam di Bermuda Triangle, di segitiga Bermuda. Dan di situ mulai terapung kita satu malam, dari tengah malam sampai pagi, dan diangkat, ditolong oleh kapal Jerman pula, dan dibawa ke Florida lagi, ke Miami. Dan sampai di Miami, disitulah dijebloskan masuk, ditahan di dalam penjara. Nah, penjara pertama adalah immigration jail. Itu penjara imigrasi. Nah, dari situ sudah selesai urusan imigrasi, dipindahkan ke penjara lagi yang namanya Marshall Jail. Marshall Jail ini tempatnya orang-orang yang kriminal di Amerika yang menanti hukuman mati di Marshall Jail ini. Dari situ dipindahkan lagi ke penjara yang lain di Broward County Jail, ya, sampai bulan Desember 1975. Nah, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak ada harapan, dan yang namanya pembunuh itu tidak ada damai, yang ada ketakutan. Dan untuk supaya jangan kelihatan takut, maka
setiap hari senyum tapi terpaksa. Itulah senyum yang munafik. Nah, kemudian dari situ mulai saya berpikir di Basel Gel ini, di sana waktu itu mesti ada TV warna black and white, hitam putih, tapi ditaruh di luar sel. Jadi itu yang kita lihat tiap malam, tiap hari. Tapi ya namanya lagi susah begitu, tidak ada yang enak dilihat, tidak ada yang enak didengar, yang ada gundah gulana, sedih, bercampur aduk dengan ketakutan dan lain sebagainya. Akhirnya pindah lagi di Broward County Jail di lantai yang kelima, sel nomor 5. Nah, di sana banyak tahanan dan narapidana, dan selnya satu-satu. Ya, puji Tuhan. Yang pada hari yang pertama pagi ada orang datang. Orang datang pakai baju putih, rambutnya putih, orangnya putih. Datang di depan sel saya. Loh, ini orang masuk dari mana? Padahal semua pintu-pintu udah kunci semua. Nah, di situ dia sapa saya. Dia bilang, "Selamat pagi Pak Gun-Gun," dalam bahasa Inggris. Good morning. Saya katakan dia good morning. Terus dia ketawarkan orang ini tentang surga. Dia tanya saya, "Maukah Anda masuk ke surga?" Loh, sejahat-jahat manusia tidak ada yang mau masuk neraka. Akhirnya saya bilang mau. Nah, dia tawarkan lagi yang kedua. Saya berdoa untuk Anda. Ya, yang namanya doa itu kan tujuannya baik. Karena tujuannya baik ya silakan. Dia berdoa dalam bahasa Inggris panjang lebar. Saya nggak ngerti doanya. Yang saya tangkap hanya yang terakhir aja. In the name of Lord Jesus Christ. Amin. Oh, di situ mulut saya terbuka. Mulut saya terbuka. Saya bilang, saya minta Alkitab itu. Saya diberikan Alkitab. Alkitab yang namanya Alkitab Gideon. Inilah Alkitabnya. Puji Tuhan. Akhirnya dia bawa itu Alkitab, seminggu kemudian dia patang. Ini Alkitabnya, silakan baca. Nah, saya baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Semua titik komanya saya habis baca semua. Tapi satu ayat pun tidak bisa mengerti. Apa tujuannya, apa katanya, pokoknya tidak bisa mengerti. Tapi saya antusias untuk baca dan baca. Ya, puji Tuhan. Akhirnya masuk di ruang pengadilan. Ya, pengadilan internasional yang dihadiri oleh 4 negara, yaitu Jerman, Amerika, Panama, dan Indonesia. Jerman karena yang menjadi korban 4 orang Jerman, dan Amerika karena yang pemilik perusahaan kapal itu Amerika dan ditangkap di teritorial Amerika, dan Panama karena kapal bendera Panama, dan Indonesia karena saya sebagai
warga negara Indonesia. Akhirnya masuk di ruang sidang pengadilan. Nah, di dalam pengadilan itu mengatakan bahwa kemana sebenarnya Gun akan diadili dalam kasus ini. Dan kasus ini terjadi di peradilan internasional, yaitu di Laut Lepas, di Bermuda, segitiga Bermuda. Ya, nggak jauh dari Kuba, kira-kira 25 mil dari Kuba. Sorry. Akhirnya keputusan hakim di Amerika yang berhak mengadili adalah Panama. Menurut kejadian di atas kapal yang bendera Panama. Nah, saya tidak mau diadili di Panama. Saya mau diadili di Amerika. Bagaimanapun Amerika hukuman mati ke seumur hidup, apapun hukumannya masih lebih keren sedikit kali Amerika. Akhirnya enggak dikirim ke Panama. Akhirnya saya nggak mau ke Panama. Tapi dengan satu pengacara yang namanya Dr. Roy Konas, orang Amerika, yang bahkan bahwa Gun lebih bagus kamu ke Panama karena di Panama tidak ada hukuman mati, yang ada seumur hidup. Tapi saya katakan bahwa lebih baik mati di Amerika daripada seumur hidup di Panama. Sama juga mati pelan-pelan kalau di Panama. Akhirnya pengacaranya tidak mau hilang akal. Dia bujuk saya. Hanya masih bulan Januari tahun 1976. Dia datang dari bujuk saya supaya mau ke Panama. Nah, akhirnya udah saya coba. Begitu saya mau. Langsung dimasukkan naik pesawat dari Miami ke Panama. Sekitar 3 jam lah penerbangan. Sampai di Panama, langsung dijemput sama polisi Panama. Terus langsung dimasukkan dalam penjara bawah tanah, sel, dikurung di situ. Di situ mulai saya putus asa. Akhirnya tahan saya di dalam penjara. Saya buka baju saya, celana saya ikat jadi satu. Kebetulan ada teralis jendela di atas besi. Saya naik, saya ikat leher saya, gantung diri, mau mati di dalam penjara. Akhirnya sudah tergantung, kok nggak mati-mati, tambah sakit. Nah, karena sakit nggak mati-mati, akhirnya buka itu celana, baju, gantungan itu, saya turun kembali, nggak jadi mati. Ya puji Tuhan, rupanya rencana Tuhan lain daripada yang lain. Nah, dipindahkan lagi dari penjara yang satu yang namanya Denny Jail, penjara Denny Jail dipindahkan ke satu penjara yang namanya
Castle Modelo. Ya, Castle Modelo. Di situ masuk lagi penjara Batangas Tuna, dikurung. Nah, turun sama orang-orang gila semua di bawah. Kasus-kasus kriminal semua. Termasuk ada satu orang Amerika yang ada di sebelah di hadapan saya. Dia tentara Amerika yang pernah tugas di Vietnam. Kemudian dia terlalu banyak konsumsi morfin jadi kayak orang gila. Nah, di situ teriak tiap malam. Ya, saya pun orang sudah stres. Tapi ya diam-diam. Akhirnya dia goyang pintu. Goyang pintu. Saya juga goyang pintu juga. Ya, sampai saking kerasnya saya goyang itu pintu besi, copot enselnya semua. Di situ saya angkat itu pintu besi itu, saya banting. Oh, orang tambah takut semua di bawah. Semua petugas penjara. Akhirnya dibujuk. Pak Gunggun akhirnya dipindahkan sel lagi yang lebih kuat lagi. Puji Tuhan. Dia cerita setelah 76, 77, 78, 79, 3 tahun setengah di dalam penjara. Tiada pengadilan, belum diadili. Apakah dia hukuman mati atau seumur hidup, belum diadili. Akhirnya pada tahun 1979, bulan Paskah waktu itu, jatuh bulan April, semua tahanan yang ada di Castle Modelo itu dari tingkat 1 sampai tingkat 12 diberi kesempatan keluar untuk merayakan Paskah. Saya nggak tahu itu apa, Paskah itu apa. Akhirnya kepala penjara, Tuhan gerakkan hatinya pada penjara ini untuk buka sel saya. Dikawal sama sipil penjara 2 orang, buka sel saya. Dia bilang, silakan Pak Gunggun ikut Paskah. Saya mau lihat dunia luar kan, kayak apa di luar ini. Akhirnya saya keluar, saya dikawal 2 polisi penjara, kiri kanan. Saya duduk paling belakang dekat pintu, dikawal oleh 2 polisi penjara. Nah, disitulah pertama kali tahun 79 saya mendengar seorang pendeta khotbah tentang Paskah. Ya, dan khotbahnya itu terus saya catat. Dia mengatakan yang terakhir khotbahnya, dia khotbah seperti bahasa Spanyol, tapi akhir khotbahnya saya dengar seperti bahasa Indonesia. Itu heran sekali saya. Kenapa ini pendeta ini kok bisa bahasa Indonesia? Akhirnya dia ambil itu ayat sampai saya hafal itu ayatnya. Iya. Itu di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kalau dalam bahasa Inggris lebih dalam lagi.
Nah, I am the deep of the sinner. Aku adalah kepala daripada orang berdosa. Oh, puji Tuhan. Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Terus dia tantang, dia minta supaya siapa yang terima Yesus, siapa yang percaya Yesus, dosanya akan diampuni, akan diselamatkan. Tidak ada yang maju, karena di dalam penjara itu semua Kristen semua, Kristen Katolik, Kristen Protestan, pokoknya Kristen lah semua, yang Kristen yang di dalam penjara, yang ikut Paskah itu. Akhirnya cuma saya sendiri yang bukan Kristen. Sepertinya ayat itu, pendeta itu berbicara seperti saya yang ditunjuk supaya maju. Akhirnya saya berdiri, saya takut sama dua polisi penjara, dua orang itu. Saya lihat kok polisi tidak bergerak. Oh, saya lari pelan-pelan ke depan. Ya, cukup jauh juga. Sekitar 75 meter apa lebih ke depan. Karena penjara penuh dengan narapidana. Dan orang Kristen semua. Akhirnya sampai di depan mimbar, saya nggak kuat berdiri. Saya tahan supaya tidak ke bawah, tidak jatuh. Tapi saya nggak kuat berdiri. Akhirnya saya tersungkur sampai di lantai, muka sampai di tanah, di lantai. Nah, di situ saya melihat satu penglihatan yang mata saya tertutup. Tapi semua dosa masa lalu itu, dari yang kecil sampai yang besar, dari timur ke barat, dari semua dosa keliling dunia, semua Tuhan perlihatkan dosa. Di situ saya bersiap, berseru, Yesus, tahu Engkau adalah Tuhan. Saat ini tolong ampuni semua dosaku semua ini. Aku terima Engkau menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku. Saya nggak tahu kok saya menangis. Air mata keluar semua. Rupanya nangis bukan karena sedih, bukan karena sakit. Nangis karena penuh sukacita karena dosa saya diampuni. Semua dosa yang ditebangkan jauh. Akhirnya pendeta itu rupanya tumpang tangan. Dia tumpang tangan dan satu hal yang sangat luar biasa, terjadi satu hal yang belum pernah saya rasakan. Dan baru disitulah saya rasakan damai dan sukacita. Ya, selesai ibadah Paskah, saya dikembalikan ke sel lagi, dikunci lagi. Ya, puji Tuhan. Akhirnya di dalam sel saya merenung. Dan saya bicara sendiri. Tuhan Yesus, benar Engkau Tuhan. Saya berjanji kepadamu. Saya bebas dari penjara ini. Saya siap menjadi hamba-Mu. Itu janji saya. 6 bulan saya percaya Yesus, terima Yesus bulan Paskah. Nah, bulan Oktober 6 bulan kemudian keluar dekret dari Presiden Republik Panama yang mengatakan bahwa semua tahanan orang asing yang sudah diadili, yang ada di Panama, dibebaskan. Yaitu karena kanal Panama dikembalikan dari Amerika ke Panama waktu itu. Oh, luar biasa.
Tapi syaratnya adalah semua tahanan yang sudah diadili dibebaskan. Saya belum diadili sampai hari ini. Tapi nama saya tercantum dalam pembebasan itu. Puji Tuhan. Rupa-rupanya ongkos sendiri untuk pulang ke negara masing-masing. Ya, ada 48 orang dari Amerika Utara, dari Eropa, dari Amerika Selatan. Ya. Dan satu-satunya orang dari Asia adalah Gun-Gun Supadi. Nama saya tercantum di situ, tapi di situlah saya bertanya dalam hati saya kok tidak dibebaskan. Kenapa? Karena yang sudah diadili. Nah, saya belum diadili. Nah, tapi koran-koran yang ada di Panama mengatakan Gun-Gun bebas. Nah, sebelah enggak, yang belum diadili saya. Nah, keluarlah satu statement bahwa Gun-Gun bebas harus pulang ke Indonesia, tapi dengan ongkos sendiri kembali ke Indonesia. Oh, bagaimana caranya? Akhirnya, tepat bulan Februari 1980, saya tulis surat kepada satu Presiden Soeharto dan satu konsulat Indonesia di New York. Dengan segala hormat, saya katakan kepada Presiden Soeharto bahwa saya adalah warga negara Indonesia yang sudah ditahan di Panama sudah 4 tahun 6 bulan dan sekarang sudah dibebaskan, tapi dengan syarat ongkos sendiri kembali ke Indonesia. Harap bantuan beliau dengan apa saja untuk pulang ke Indonesia. Hormat saya, Gun-Gun Supadi. Saya mau kasih masuk itu surat di dalam amplop. Satu dengan alamat konsulat New York dan satu untuk Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Yang saya tahu cuma Istana Merdeka, karena saya nggak tahu alamat yang lain. Nah, akhirnya, rupanya satu bulan kemudian mau kirim surat ini pun bingung saya. Bagaimana caranya kirim surat ini? Nah, malam saya berdoa. Saya berdoa dalam cara Kristen. Saya minta Tuhan Yesus, kalau betul saya bebas, saya minta supaya saya dipulangkan ke Indonesia dengan apa saja. Dan surat ini saya masuk dalam amplop. Bagaimana saya mau kirim ini surat? Karena surat harus keluar, harus disensor dulu, masih ketat. Akhirnya rupanya pendeta itu yang sudah khotbah tentang Paskah itu, ya 6 bulan yang lalu, dia datang ke penjara, dia tapa saya, Pak Gun-Gun, saya mau berdoa untuk Anda. Oh, senang sekali. Silakan berdoa. Begitu dia habis berdoa, saya berikan itu surat. Tolong kirim ke Indonesia dan satu ke New York. Dia taruh di Alkitab, dia keluar. Saya berdoa jangan sampai dia diperiksa di pos. Ternyata Tuhan itu baik. Surat ini sampai di Jakarta dan New York. 1 bulan kemudian saya dapat balasan dari Amerika, dari New York, yang konsul yang terima itu Nicholas Nababan, orang Batak yang sekarang ada di Perancis. Puji Tuhan. Akhirnya Gun-Gun Supadi sabar karena kapal Indonesia akan lewat di Panama untuk menjemput Anda. Oh, puji Tuhan. Saya tunggu tuh tepat 1 tahun sudah terima Yesus bulan April, dan bulan April tanggal 12 1980
kapal Indonesia, bendera Indonesia, namanya Jatiluhur, milik Jakarta Duit. Singgah di Panama, sebenarnya dia pulang lewat Suez, lewat timur, lebih cepat, lebih efisien. Tapi karena ada orang yang penting di Panama untuk pulang ke Indonesia, ditelek. Dulu belum ada handphone, ditelek langsung dari kedutaan Indonesia yang ada di New York. Anak Jatiluhur pulang ke Indonesia lewat Panama karena ada orang penting yang ada di Panama untuk pulang ke Indonesia. Oh, orang penting. Akhirnya tepat 1 tahun setelah terima Yesus, kapal ini tiba. Langsung diumumkan di dalam penjara, Gun-Gun bebas. Diumumkan di speaker dan semua penjara dengar. Nah, di situ saya melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Mujizat terjadi. Gun-Gun bebas dan bebas. Akhirnya dibawa ke kapal dari penjara Panama sampai ke kapal. Begitu sampai di kapal, orang di kapal itu semua kaget. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa saya sudah dihukum mati. Ternyata masih hidup. Nah, dari Panama sampai Surabaya, pelabuhan pertama, 1 bulan penuh mengarungi Pasifik, terus ke Surabaya. Dari situ dia mengalami satu hal sangat luar biasa. Nah, sampai Surabaya hari Sabtu tanggal 16 Mei 1980, 40 tahun yang lalu. Haleluya. 40 tahun yang lalu. Saya rindu bagaimana gereja. Bagaimana cara orang ibadah di dalam gereja. Rindu saya. Bagaimana orang beribadah di gereja. Saya ada teman satu yang namanya Rudi Pitoi yang sekarang masih hidup, dia ada di Manado sekarang. Ya, puji Tuhan. John, tolong kita teman saya mau ke gereja. Oh, ayo cari gereja di mana gereja ini. Yang pokoknya jam 8 ada gereja yang buka, masuk. Pas dari becak kita dari pelabuhan Jakarta lalu Surabaya, dari becak sampai dari Palembang. Nah, Palembang ada gereja buka. Nah, saya nggak lihat merah yang gereja. Begitu buka, anak-anak kecil semua di dalam. Begitu saya buka pintu, anak-anak itu lari semua, berteriak, ketakutan. Karena orang gila masuk katanya. Ya, waktu itu rambut saya 85 cm. Nah, jenggot seperti yang Anda lihat seperti kara ini. Iya, jenggotnya. Bahkan lebih panjang lagi. Nah, 4 tahun 6 bulan dah pernah cukur jenggot. Ya, puji Tuhan. Akhirnya, kan anak-anak kecil, rupanya itu sekolah minggu rupanya. Akhirnya saya keluar dari situ, saya masuk ke belakang, lihat pendeta. Oh, pendeta kan lagi jadi bersiul-siul dari mukhotbah. Rupanya kebaktian umum jam 10 pagi. Hanya pendeta ini lagi merenung dari inspirasi. Saya katakan, selamat pagi pendeta. Dia cuma lihat dari atas ke bawah. Dia enggak sapa, enggak sahut juga.
Akhirnya kedua kali saya selamat pagi Pak Pendeta. Dia lihat lagi dua. Akhirnya saat itulah hati saya kok tergontang. Pak Pendeta, saya minta dibaptis. Oh, kaget dia. Kok minta dibaptis? Akhirnya dia lihat saya. Sudah bertobat, kata. Oh, sudah Pak Pendeta. Oh iya. Siapa nama kamu? Gungkus baru. Kaget lagi. Karena koran yang dia baca pagi itu ada Jawa Pos. Dimuat saya di Jawa Pos, Bapak Gunggus Supadi yang sudah ditahan di Amerika, dia pulang ke Indonesia. Oh, dia baca itu. Akhirnya luar biasa. Akhirnya dipersilakan duduk. Duduk di jamu kita. Akhirnya kita ibadah jam 10. Nanti selesai ibadah, Anda akan dibaptis. Akhirnya dia baptis jam 2 siang. Habis makan, saya langsung beli pakaian baru di Pasar Turi untuk baptis. Dibaptis di gereja di Jalan Palembung, Surabaya. Dibaptis tanggal 16 Mei 1980. Ya, 40 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Dan selesai dibaptis, saya pulang ke kampung. Sampai di kampung, geger. Karena orang mati, bangkit. Orang hilang, kembali lagi. Sampai ibu saya sampai pingsan. Dia nggak tahu saya sudah Kristen. Karena di kampung saya tidak ada orang Kristen. Baru satu-satunya saya yang jadi Kristen sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Akhirnya 1 bulan di situ saya kembali ke Surabaya, masuk sekolah Alkitab di Surabaya. 9 bulan selesai sekolah Alkitab, 9 bulan di Surabaya. Kemudian saya ditawarin. Sebenarnya yang mau ke Papua sudah jalan, sudah jadi. Tahu-tahu ada pendeta dari Jakarta datang ke Surabaya dan dia tawarin, Gun, mau kemana kamu? Mau ke Papua. Oh, Jakarta aja kamu. Akhirnya ikut pendeta ini ke Jakarta tahun 1983. Saya ke Jakarta di Jalan Budis, Tanjung Priok, selama 3 tahun di situ. 3 tahun jadi pengajar, tetapi saya keliling Indonesia. Iya, pertama semua Indonesia sudah keliling, khotbah di penjara. Semua penjara di Indonesia sudah khotbah. Nah, puji Tuhan, sampai hari ini saya masih tetap melayani khotbah di penjara. Nah, itulah yang menjadi kesaksian saya. Itu mujizat. Mujizat itu, ya. Apa itu mujizat? Kalau mau mujizat, ya, masuk penjara dulu. Bertobat dalam penjara, dapat mujizat. Haleluya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Nanti disambung lagi, ya kan? Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan, ya, sebuah pengalaman yang luar biasa, sebuah kesaksian yang sangat dahsyat, di mana Tuhan Yesus menghampiri Pak Gun-Gun sehingga dia bisa menerima mujizat yang sangat di luar rasional manusia. Seharusnya Amin. dia dihukum mati,
tetapi karena Tuhan Yesus sangat baik, mengasihi Pak Gun-Gun, dan mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa. Oke, saya mau bertanya sedikit ini Pak Gun. Pada waktu Bapak di kapal itu terlibat persoalan apa Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit supaya jelas kronologisnya Pak. Karena waktu di kapal itu kan kapal mau berangkat dari Miami yang ke Venezuela dengan kargo yang di atas dek, kontainer-kontainer semua di atas dek. Supaya kargo jangan jatuh ke laut, kita harus ikat di lasing. Karena saya kan kecil, jadi saya naik di atas kontainer. Orang Jerman ini kan besar-besar, dia di bawah. Dia swing itu wire, itu apa namanya, kawat lasing. Bukan, kawat lasing. Iya. Yang kayak besar. Akhirnya tidak sadar, memang tidak kena mata saya. Kena mata saya, bocor. Akhirnya kapal ditunda berangkatnya, saya masuk rumah sakit di Miami. Rumah sakit di Miami, sudah dijahit semua, dicek, dokter bilang enggak apa-apa, cuma alis doang. Tuh berangkat. Tapi saya nggak mau berangkat, maunya pulang ke Jerman juga. Saya mau berangkat karena kontrak saya habis 10 hari lagi. Kontrak 6 bulan. Begitu dipaksa untuk berangkat, tapi rest dokter, tidak boleh kerja. Dikasih obat oleh dokter, obat mata. Berkunang-kunang ini mata ini. Nah itu yang membuat saya putus asa karena obat itu. Nah, mata ini kan terlalu vital, penting sekali untuk melihat yang baik dan melihat yang tidak baik. Yang baik kita lihat dengan mata, yang baik pun tidak lihat dengan mata. Yang banyak yang kita lihat itu melihat dosa, tidak ada yang baik lagi kan. Akhirnya di situ saya mengamuk. Tengah malam saya mengamuk. Nah di situ saya kapal itu berangkat dari Miami ke Venezuela. Di tengah laut saya habisin semua itu orang Jerman semua. Ya dari jeep engineer, second engineer, chief officer sama kapten. Yang terakhir adalah kapten ini gitu. Saya bantai. Nah, saking takutnya mau kemana? Kapal ini saya mau bawa ke Indonesia, tapi saya hitung bahan-bahan tidak akan cukup. Akhirnya pas itu orang Manado yang pegang itu kemudi, saya bilang sekitar kiri. Saking gugupnya dia, takutnya saya pegang pisau. Orang Manado ini akhirnya hidrolik dari kemudi itu tidak bisa putar balik lagi. Kapal terputar. Akhir saya stop mesin dari atas, kemudian satu-satunya jalan kapal saya harus tenggelamkan. Saya tenggelamkan kapal itu, akhirnya turun sekoti untuk 4 orang Indonesia, ya 1 orang Filipina. Ya. Sampai kapal tenggelam, kita terapung-apung di Skoti. Dari tengah malam sampai pagi siang. Baru dapat pertolongan dari kapal Jerman yang lewat di Bermuda Triangle itu.
Di situ kami dibawa ke balik lagi ke Florida di Miami. Di situlah masuk penjara. Ya puji Tuhan. Ya, jadi hanya karena dengan Bapak rasa putus asa pada waktu itu ya dengan kondisi mata. Iya. Nah, putus asa karena mata ini penting sekali. Ya, padahal yang melakukan itu kan hanya satu orang, Pak, yang melempar ini apa namanya kawat itu sehingga kena mata Bapak. Karena sudah supaya tidak ada urusan lagi, bantai aja semua. Oh begitu. Jadi karena Bapak supaya persoalannya tidak ribet kemana-mana, akhirnya semua kena semua pada waktu itu. Iya, 4 orang Jerman dia habisin semua. Nah, sebenarnya mesti habisin semua orang Indonesia juga, sama orang Filipina. Tapi yang orang Filipina ini, Koki, waktu dia mau bantai dia, mau tikam dia minta ampun, Gun, please don't you kill me. I have 4 children in the Philippines. Akhirnya saya ulung, saya kasihan juga. Teman-teman Indonesia, satu orang Batak, satu orang Medan, ya, sama satu orang Manado. Nah, itu hampir dibantai semua. Iya, saya bilang kalau mau hidup turun di Skoti. Ya. Turun di Skoti, ya minta bantuan sama mereka semua, masuk ke mesin supaya kapal ini harus tenggelam. Ada berapa orang, Pak, di dalam kapal semua? Awak kapal? 9 orang. 9 orang. 9 orang semuanya ya? Iya. Ya. Jadi waktu eksiden pada waktu itu orang Jerman tidak melawan, Pak, waktu Bapak melakukan tindakan penganiayaan. Belum sempat melawan sudah mati. Oh, gitu ya? Iya, belum sempat melawan sudah mati gitu. Oh, padahal kalau dilihat dari badan besar semua. Iya, dilihat dari postur badan Bapak kan tidak terlalu besar gitu loh. Kecil, pinggangnya cuma 28 cm. Oh. Beratnya cuma 48 kilo kali. Oh, berarti cuma 48 kilo. Oh. Iya, pinggang 28 cm. Gitu waktu ya. itu. Masih ada. Iya. Iya, celana yang dulu masih ada. Masih disimpan ya Pak celana yang dulu ya? Ya, karena itu yang saya pakai turun dari kapal, masih saya simpan. Bisa dicerita nggak sedikit Pak, apa yang membuat Bapak bisa memiliki tenaga yang begitu kuat sampai bisa melakukan itu ini, dia. Pak? Ya. Ini rupanya kuasa kegelapan itu kalau di dalam kita melakukan kegelapan itu tenaga itu menjadi ekstra kuat. Bayangkan tuh. Iya. Sampai itu orang-orang Indonesia itu dia takut semua. Orang Manado, orang Batak sama orang Medan itu besar-besar. Ditambah orang Filipina. Yang anehnya mereka nggak bisa melawan saya. Luar biasa. Ya gitu dah. Gitu ya. Jadi iya.
ini mujizat itu terjadi, ya bukan karena kita berbuat baik, tapi begitu kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dari situ mujizat terjadi. Ya, amin, amin. makanya saya katakan tadi, kalau mau mujizat masuk penjara dulu. Nah, Pak Yusuf mau mujizat. Ya, masuk tapi jangan masuk dulu. penjara dulu, Pak. Kalau masuk penjara memberitakan Injil aja, Pak. Memberitakan Injil. Iya, supaya tahu mujizat itu kayak apa. Itu baru mujizat. Dan kalau iya, jadi mujizat itu terjadi dengan ada satu peristiwa yang kita tidak bisa lakukan, tidak bisa kita kerjakan. Nah, itu baru mujizat. Kalau tinggi badan berapa, Pak Gun? Tinggi badan? Ya 160 lah. Oh, berarti 160. ini ya, secara manusia memang tidak masuk di akal ya, bisa memiliki kekuatan yang begitu besar pada waktu itu. Iya, enggak masuk akal, enggak masuk akal. Orang Jerman besar-besar. Iya. Memang begitu kalau kita lihat dari firman Tuhan ya, orang kalau dikuasai roh jahat itu kuat, Pak, sampai itu yang kuat. di Gadara itu, kuat. di Garasa. Iya. Kuat. Ya. Tapi lebih kuat Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Wah. Bapak itu sebelum berlayar, Bapak pernah belajar ilmu nggak, Pak, sebelum berlayar, Pak? Untuk isi badan pernah belajar ilmu nggak? Ilmu gaib gitu? Saya punya bapak dulu. Sekarang matang juga dimandiin, apain gitu. Banyak. Kan orang pulau itu kan banyak kuasa kegelapannya. Beragama tapi yang gelap dipelihara juga. Ya. Oke, Pak, kita akan masuk ke ruang ini ya, ruang diskusi. Nanti kita tampilkan dulu Bapak punya foto bagaimana dimuat di koran pada waktu kejadian yang lalu ya, Pak, supaya penonton bisa saksikan bahwa ini adalah kejadian yang memang tidak ada rekayasa dan semuanya itu terjadi dan dialami oleh seorang Pak Gun Supardi. Ya, kita tampilkan. Ini surat pembebasan dari penjara. Oh, ini surat pembebasan dari penjara ya? Ya, surat pembebasan dari penjara di Panama. Nah, ya, ini skoci ya, Pak. Ini skoci. Waktu Bapak setelah menenggelamkan kapal itu ya? Iya, skoci. Saya nggak ada di situ. Bapak di mana posisinya tuh? Yang di depan? Ada skoci lain. Oh, Bapak di skoci lain. Oh, ini skoci yang menyelamatkan ini ya, grupnya Bapak ya? Iya. Oke, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Oke, bisa dibesarin sedikit. Nah, ini apa nih, Pak? Ini berita apa nih, Pak? Polisi FBI di Miami. Oh, polisi FBI di Miami ya? Itu Bapak ya, yang di tengah itu ya? Nah, bukan. Itu orang Batak, orang Lubis. Yang satu orang Manado. Yang gitu. Tiga orang itu. Tiga orang ya? Di skoci bawah itu komplit di situ. Oh, di skoci bawah komplit ya? Ya. Oke,
Oke, kita pindah gambar selanjutnya. Nah, ini apa nih, Pak? Nah, Bisa dijelaskan sedikit, ini Pak? yang sebelah kiri ini kapten, officer, ini sebelah kanan ini second engineer. Oh, jadi inilah yang mengalami tragedi pada waktu itu, Pak ya, yang Bapak jadi korban ya? Nah, ini jadi korban juga. Ini jadi korban dua-dua juga ya? Dua-dua. Satu kapten, yang satu second engineer. Ya. Ini Oke, kita pindah Pulau Kuba. Pulau Kuba yang di bawah itu ya? Kuba. Ya. Kejadiannya di sini. Oh. Di Bermuda. Ya, Bermuda. Bermuda ya? Terkenal itu. Bermuda Triangle. Segitiga Bermuda. Semua segitiga yang Bermuda. Ada di situ tidak ada yang hidup. Cuma semua yang peristiwa saya yang hidup. Oh, karena itu termasuk lautan ada bukunya. Ya, itu misteri. Tuhan Yesus dahsyat ya Pak ya. Bapak benar-benar diselamatkan, dipilih oleh Tuhan ya. Iya. Nah, ini gambar saya yang terakhir tahun 79. 79, nah itu tuh. Ini lukisan ada ya, orang lukisan, itu ada narapidana yang akrab dengan saya, mau belajar kungfu. Oh. Mau belajar kungfu sama saya, dia lukis saya. Nah ini dia, tahun 79. Bapak sudah memang terima Yesus itu. Bapak memang guru kungfu, Pak? Kok ada yang mau belajar kungfu? Ya, bukan guru kungfu, tahunya guru. Dulu kan zamannya Bruce Lee kan. Oh begitu. Zamannya Bruce Lee, dan kalau lihat orang Cina atau orang yang dari Asia, model-model saya, seakan tahu kungfu semua. Oh, jadi dianggap Bapak sakti gitu ya? Ada yang mau belajar gitu ya? Ada, mau belajar, bukan belajar kungfu. Macam-macam. Dia lukis saya. Ini di dalam sel ini. Dalam sel ini ya? Di dalam sel. Dia lukis saya. Ini rambutnya 85 cm. Panjang itu, Pak. Hampir 1 meter. Berarti lewat ini ya, lewat pantat ya, Pak ya? Lutut. Lutut ya? Panjang sekali, Pak. Panjang sekali. Iya, itu kan saya pakai konde itu. Oh, Bapak konde. Untung Bapak ada ini janggutnya, Pak. Kalau enggak nanti dikira orang perempuan. Makanya pas corona ini kok saya bisa pelihara jenggot karena corona ini. Pas Pak Yusuf mau minta kesaksian, pas lagi jenggotnya panjang juga. ini 40 tahun yang lalu. Oh, ini 40 tahun lalu. Iya. Luar biasa 40 tahun yang lalu kayak gini, Pak. Iya. Iya. 1980 ke begini. Pas 40 tahun baru jenggot panjang juga. Iya. Pak Gun, bisa dicerita sedikit, Bapak waktu masih muda suka berantem ya, Pak? Oh, berantem terus ya. Berantem terus ya. Berantem terus.
Saya udah gasak itu orang Jawa, ya orang Manado, pokoknya berantem terus. Orang Jerman sudah dibunuh, orang Italia sudah sikat, orang Mesir saya kan kena tipu sama orang Arab sana. Saya hajar semua. luar biasa, Bapak. Bisa ini Beirut ini, di Beirut, dulu kan bagus sekali itu Beirut itu. Tahun 74 saya masuk di Beirut. Indah sekali. Pakai foto lah. Apa yang menjadi ini, Pak? Apa yang menjadi moto di dalam Bapak sehingga Bapak kok senang berantem, Pak, gitu loh? Apa yang menjadi dasar di dalam pikiran Bapak? Ya karena itulah. Rupanya sombong itu, Pak. Sombong. Oh gitu. Sombong. Padahal kan badan kan kecil, Pak. Oh, iya. Supaya orang sombong itu tidak mau tersinggung. Dan kalau tersinggung pasti marah. Gitu ya. Nah, dan ciri-ciri orang sombong mudah tersinggung. Oh. Ya. Nah, kalau orang sombong itu pasti mudah tersinggung. Iya. Siapapun dia. Ya mau rohani kah? Mau pendeta kah? Jemaat kalau mudah tersinggung itu ciri orang sombong. Iya. Sorry Pak, mau tanya, pernah kalah nggak Pak waktu berantem, Pak? Ya kalau kalah dendam. Oh, kalau kalah dendam. Kalau salah, kalau dendam. Nah, kalau sudah dendam itu hati-hati, mati dia. Oh gitu. Nah gitu. Iya. Kalah, ya nggak bisa kalahin sekarang ya. Cari bagaimana supaya dia mati. Oh gitu. Ya. Jadi semboyannya tidak boleh kalah ya Pak ya, tidak boleh ini, harus menang ya. Tidak boleh salah, harus menang. Iya. Masih ada gambar nggak yang mau ditampilkan? Coba sebentar Pak, kita lihat lagi gambar selanjutnya ya, biar ini supaya penonton bisa ini, teman-teman bisa saksikan. Masih ada dua. Nah ini apa nih Pak? Ya ini apa nih Pak? Mana? Ini saya. Oh gitu ya. Ini saya di Portugal. Oh. Ini di mana nih Pak? Ini baju di mana? Baju celana yang saya pakai itu masih ada. Oh masih ada itu. Ada. Nah. Ini waktu di penjara mana? Di Panama ya Pak? Nah di Amerika. Oh ini di Amerika. Oh. 6 bulan di Amerika. 4 tahun di Amerika ya. 4 tahun di Panama. Nah, dibebaskan. Iya. Nah, jadi itu udah mujizat terjadi. Ya, Jerman tidak bisa. Masih ada lagi. Nah, ini apa nih, Pak? Ini saya. Ini anak kecil ini, anaknya dari jeep engineer. Ya. Itu sebelum berangkat dari Miami, belum. Masih belum ya, Pak, di pelabuhan itu. Oke. Masih ada lagi. Oh, masih di pelabuhan ini ya. Oke, kita lihat lagi satu gambar. Ya.
Ini Pak? Bukan. Habis ya? Habis, sebentar. Habis. Ini Pak, ini. Apa ini? Ini orang Manado nih. Udah habis. Oke Pak. Oke Pak, sebelum masuk interaksi saya mau tanya satu pertanyaan lagi Pak. Bapak bilang waktu Bapak di penjara ada orang yang pakai baju putih, itu siapa ya Pak? Yang datang terus Bapak minta Alkitab itu? Sampai hari ini saya lupa tanya namanya dan di mana alamatnya sampai hari ini nggak tahu. Misterius ya? Saya kira itu malaikat Tuhan. Oh, jadi Bapak di penjara itu di Amerika apa di Panama tuh Pak? Waktu di Amerika. Oh, di Amerika. Penjara Amerika itu ketat sekali. Pintu sudah terkunci semua. Sampai hari ini saya bertanya-tanya, Tuhan, siapa itu? Rupanya itu malaikat Tuhan. Iya. Karena kok dia tahu saya di dalam penjara itu. Iya. Kok dia tahu saya di sel nomor 5 di lantai 5. Nah, dia tahu nama saya lagi. Dia tahu nama Bapak. Sebut nama saya. Oh. Iya. Kemudian padahal itu jam besuk nggak Pak? Enggak tahu hari. Kan tertutup semua. Enggak tahu hari. Oh. Jadi tidak ada yang boleh besuk ya pada waktu itu ya? Enggak ada, ini bukan Indonesia. Iya. Jadi tiba-tiba dia pakai baju putih. Semua putih. Rambutnya putih, celananya putih, sepatunya putih. Dia putih di semua balik ya? sel saya. Iya, putih semua. Jadi dia tanya saya. Berapa menit Bapak ketemu dia? Pertanyaannya, sebentar saya 5 menit apa? Enggak sampai 10 menit lah. Dia sempat doakan Bapak juga pada waktu itu? Iya, pertama tawarkan sorga. Maukah Anda masuk surga? Loh, kenapa kok orang habis bunuh orang ditawarkan masuk surga? Ya, sejahat-jahat manusia tidak ada yang mau masuk neraka kan? Oh, saya mau. Terus yang kedua, mau saya berdoa untuk Anda? Oh, silakan, go ahead. Karena saya tahu bahwa doa itu tujuannya baik kan? Kalau doa tujuannya jelek itu bukan doa. Sumpah serapah gitu itu. Ya. Iya. Oh, jadi berarti mulai dari Amerika itu Bapak sudah mulai menyaksikan mujizat Tuhan ya? Kuasa Tuhan sudah mulai terjadi di dalam Bapak ya? Ya, begitu masuk sel pertama itu sudah ada sinyal-sinyal. Ada sinar gitu ya? Di dalam penjara, di dalam sel Bapak itu ya? Di dalam sel, di dalam penjara yang di Masarjel. Di Masarjel itu saya lagi merenungkan, kan lihat TV. Lihat TV itu semua, dulu itu Michael Jackson masih kecil.
Hmm. Masih anak-anak, ya tampil di TV. Nah, kemudian artis-artis Hollywood itu tampil di TV. Saya pikir-pikir saya masuk neraka dengan yang cantik-cantik ini masuk neraka. Nah, lewat itu sinar, wah, sinar begitu terang sekali, lebih terang dari matahari dengan satu suara, akulah juru selamat. Suaranya apa, Pak? Akulah juru selamat. Dia hilang. Sinar itu muncul dengan lewat saja, dengan sesuara, akulah juru selamat. Hilang. Oh, Bapak dengar audible di telinga suaranya, Pak? Kelihatan kedengaran di telinga saya. Oh. Akulah juru selamat. Hilang. Waduh. Tapi saya nggak ngerti apa itu juru selamat. Tapi saya nggak lupa. Karena sinar itu kan. Kata-katanya nggak lupa ya? Sinar. Nggak lupa. Akulah juru selamat. Sudah selesai. Dahsyat sekali ya kuasa Tuhan, kasih Tuhan buat Pak Gun-Gun. Iya. Iya. Wah. Itulah kebaikan Tuhan ya teman-teman. Saya tidak pernah berpikir. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi Kristen. Apalagi menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah berpikir begitu. Yang saya pikirkan ada uang, ada Tuhan. Ya betul. Jadi kalau ada uang, ada Tuhan. Nah itu tuh. Oh, iya. Jadi pikirannya ini ya terbalik-balik ya, Pak ya. Iya. Iya. Uang ya ada Tuhan. Iya. Dulu kan masih gawat-gawatnya komunis kan. Masuk Rusia komunis, masuk Cina komunis, nah masuk Yugoslavia komunis, iya, gawat-gawatnya komunis dulu, masuk Kuba komunis, iya. Oke, baik Pak Gun-Gun, luar biasa, begitu dahsyat ya, bagaimana kasih Tuhan yang diserahkan kepada seorang yang pada saat itu lagi terpidana, lagi dalam penjara, lagi di dalam hukuman, bahkan hukuman mati, tapi Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih orang. Tuhan Yesus mengasihi semua lapisan manusia, baik dia kaya, baik dia susah, baik dia miskin, baik dia lagi merdeka, maupun dia juga lagi ada di dalam tahanan. Bagi siapapun yang mau buka hati, Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan semua manusia. Begitu dahsyat karya Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, sungguh ajaib. Saya sendiri sangat diberkati dan sangat terkagum-kagum jika melihat orang menyaksikan kuasa kasih Tuhan yang begitu ajaib. Oke teman-teman, kita akan masuk di dalam interaksi dan link telepon kami sudah share di kolom komentar. Silakan bagi yang ingin berinteraksi dengan Pak Gun-Gun, silakan bagaimana kesaksiannya kuasa Tuhan yang begitu sempurna di dalam apa yang terjadi dengan Pak Gun-Gun. Ya, dia tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengasihi dia, menyelamatkan dia. Dunia sudah menolak, bahkan dunia ingin menghabisi, ingin mengeksekusi mati dia. Ya, dunia kalau kita berbuat jahat itu tidak ada tempat bagi dunia. Memang dunia ini sangat kejam. Karena Yohanes 12 ayat 31 di situ jelas dunia ini dikuasai oleh iblis. Makanya dunia ini sangat kejam, sangat berbahaya. Semua manusia yang terlahir sebagai makhluk hidup
yang terlahir diberi kehidupan oleh Tuhan dibunuh sama setan di dalam dunia ini. Tapi itulah Tuhan Yesus. Walaupun dunia menolak kita, tapi kalau kita mau buka hati, kita mau respon, kasihnya akan masuk di dalam hidup kita. Dan saya terus berdoa supaya kasih Tuhan yang sudah menjamah seorang Pak Gun-Gun Supardi, itu juga bisa menjamah siapapun Anda yang menyaksikan acara ini. Oke teman-teman, silakan kalau Anda mau masuk di link telepon. Oke, Pak Rimba Borneo, selamat malam. Pak Rimba, bisa dengar? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, Shalom. ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat Pak Yusuf Manubulu dan Pak Gugun. Ya. Gini Pak, kebetulan kebetulan saya mendengarkan ini kesaksian Pak Gugun. Kemudian cuman saya nggak ngikutin dari awal Pak. Saya mau nanya ini Pak, sebelum Bapak menerima Yesus sebagai juru selamat, agama Bapak terdahulu itu apa Pak? Ya. Islam. Islam radikal. Oh iya. Islam radikal seperti kelompok Islam ini ya Pak, teroris ya Pak? Ya pokoknya sejenis itulah. Oke, gini Pak, di ajaran Islam terdahulu waktu Bapak pelajari waktu masih beragama Islam, apakah benar ajarannya untuk membenci kaum kafir yang di luar Islam Pak, dan halal darahnya untuk dibunuh? Ya mungkin itu nggak usah melebar ke situ dulu ya Pak. Ya, halo. Ya Pak Rimba Borneo, mungkin nggak usah melebar ke situ dulu. Karena kita fokus kepada kesaksian bagaimana mujizat Tuhan yang begitu. Ya, kita fokus ke ini dulu ya Pak, ke kesaksian daripada Pak Gun-Gun Supardi, supaya kita tidak melebar tentang kita supaya tidak melebar ke ajaran-ajaran agama sebelumnya dulu ya Pak, karena kita lagi fokus dengan kesaksian. Pak Rimba bisa dengar saya Pak? Pak Gun-Gun bisa dengar Pak? Pak Gun-Gun? Bisa. Bisa dengar ya? Bisa. Ya. Ya oke. Pak Rimba bisa dengar saya? Ya. Halo. Pak Rimba? Rimba Borneo? Pak Gun. Bisa dengar saya Pak? Pak Rimba? Jadi Pak Rimba kelihatannya nggak bisa dengar. Bisa dengar saya Pak Rimba? Halo. Iya. Dikat ya, ada. mungkin nanti masuk. Dikat. Dikat ya, aja. Nanti bisa. Ya oke. Pak. Oke, nanti masuk ulang Pak. Kita pindah dulu ke Ibu Jasmine. Milo. Keluar aja lah aku. Milo, silakan Milo. Cuma nyoba doang aku. Pindah dulu ke Ibu Jasmine. Milo. Aku itu keluar. Milo, halo. Oke, kalau nggak bisa kita pindah ke Pak Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Halo, selamat malam Pak Pendeta Manubulu. Dan juga selamat malam untuk siapa ya Pak? Pak Gun-Gun. Halo. Pak Gun-Gun Supardi. Ya, Pak Gun-Gun Supardi ya. Diberkati selalu. Cuma satu pertanyaan Halo, saya. Bisa dijawab saya mengikuti kesaksian Bapak. Tadi dibilang bahwa Bapak suka berkelahi ya, dan juga mungkin ada punya kekuatan. Saya mungkin keberanian yang dimiliki Bapak, apakah itu bersumber dari kekuatan yang Bapak punya sebelum mengenal Yesus? Bagaimana? Kurang jelas? Kurang jelas? Iya. Baik. Saya ulangi. Maksudnya
menurut Bapak ataupun kesaksian Bapak tadi, Bapak berani untuk melakukan apa namanya perkelahian sampai kepada tingkat pembunuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah memang karena Bapak memiliki kekuatan, memiliki ilmu? Ya, saya kira kalau manusia kalau dalam keadaan sudah sakit hati atau dendam semua itu bisa dilakukan. Ya, Iya. bukan karena ilmu. Maksudnya, iya. Oh, jadi maksudnya Bapak tidak punya ilmu ya? Ilmu kanuragan mungkin? Ya, mau bilang ilmu juga ya begitu juga. Tapi yang jelas iblis itu adalah punya kekuatan kepada manusia. Dia punya kekuatan juga, iblis. Iya. Oh iya, jadi ya saya bisa semakin mengerti bahwa waktu itu Bapak masih dikuasai iblis, dan oleh karena Bapak dikuasai iblis, sehingga maksudnya Bapak bisa melakukan pembunuhan, pemukulan terhadap teman-teman Bapak. Iya. Nah, tapi syukurlah. Jadi, karena setelah mengenal Yesus, masih ada seperti itu. Oh, sudah dibuang semua dong. Oh, amin, namanya amin, lahir amin, baru. Amin. Nah, lahir baru dalam Kristus, semua yang lama itu dibuang, lahir baru, mengenakan baju baru, hati baru, pikiran baru, hidup yang baru di dalam Kristus. Amin. 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 Oh ya, puji Tuhan. mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak tetap menjadi berkat, dan juga Bapak Yusuf Manembulu bersama dengan kru, semoga diberkati selalu. Kalaupun memang ada teman-teman yang dalam live chat, itu kita kasih pengertian aja supaya biar mereka diberkati. Ya, siapa tahu dengan kesaksian yang ada di channel ini, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Pak Budi, terima kasih. Amin. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman di live chat untuk terus tetap menjaga kesopanan, memberikan komentar yang berguna, yang bermanfaat, supaya di dalam diskusi kita bisa mendapatkan sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Paling tidak pengetahuan, ya, artinya tidak usah kita berdiskusi atau memberikan komentar-komentar yang merugikan diri Anda sendiri. Kalau Anda hanya mencaci maki atau mungkin memberikan komentar-komentar yang kasar, itu kan merugikan Anda sendiri gitu loh, ya. Oke, kita kita pindah ke Pak Zakar Turun. Penelpon selanjutnya Pak Zakar Turun. Ya, halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, ya. Selamat malam Pak Gun Supardi. Hai, selamat malam. Oke, Pak Gun jelas dengan suara saya? Ya, dengar. Iya, saya mau nanya ke Pak Gun setelah masa lalu Pak Gun itu, sekarang ini Pak Gun kesibukannya apa nih, melayani Tuhan kah? Saya melayani Tuhan. Oh. Banyak saya melayani di penjara-penjara. Wah, puji Tuhan. Lalu saya keliling Indonesia melayani di penjara-penjara semua. Pernah nggak dalam pelayanan itu terlintas sesekali di benaknya Pak Gun, misalnya mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang sudah lampau itu, di mana Pak Gun seperti yang Pak Gun ceritakan tadi, itu udah banyak korban, ya, nyawa yang melayang di tangan Pak Gun. Artinya pernah nggak terpikir gitu di pikiran Pak Gun? Ada rasa sesal, seandainya waktu bisa diputar kembali, mungkin saya tidak akan melakukannya. Pernah nggak, sering nggak muncul di pemikiran Pak Gun seperti itu? Setelah saya menerima Kristus, semua itu
hilang semua, cuma mungkin mengingat tetapi tidak mengganggu. Ya, Gitu ya. kalau dulu sebelum bertobat itu mengganggu. Ya, dihantui rasa bersalah seperti itu. Anti bersalah, kemudian menghantui jiwa kita, menghantui hidup kita. Tetapi setelah bertobat, terima Yesus, dan semua itu menjadi sirna semua, mulai ingat, tetapi ingat tidak untuk menjadi gangguan lagi. Nah, itu satu hal yang saya pelajari, bahwa ingat supaya jangan diperbuat kembali. Iya. Ya. Artinya Jadi, kan manusia. Ya, silakan Pak Gunggun. Ya. Manusia kalau dalam keadaan yang lagi susah tanpa Kristus, tanpa Yesus, di situ dia putus asa. Kadang-kadang manusia ini ambil jalan pintas. Iya. Tapi kalau sudah lahir baru di dalam Kristus, di situ dia hatinya baru, pikirannya baru, cara hidupnya baru, semua serba baru di dalam Kristus. Yang kita lihat ada Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Zakar turun. Ya. Iya, Jadi, Pak, satu lagi Pak Yusuf. Oh ya, silakan, Ini silakan Pak. saya ada usul ini Kak. Sebelum tadi saya masuk ke line telepon, saya baca-baca juga tadi di live chat. Itu masih banyak itu yang dari saudara-saudara sepupu kita itu yang apa perkataannya sangat narsis itu. Jadi otomatis yang dari saudara-saudara kita yang seiman juga mungkin kepancing, jadi terjadilah debat-debat yang nggak sehat lagi. Gitu. Kalau usul saya sih kalau bisa sih ditutup aja itu live chat itu. Iya. Kalau kita baca itu sangat mengerikan live chat itu. Ya. Jadi mereka kalaupun diblok nanti kan mereka bikin akun lagi, diblok bikin lagi akun baru lagi kan gitu. Percuma aja kita blok karena nanti mereka bikin, memang tujuan mereka memang untuk menyerang. Iya. Begitu Pak Yusuf. Ya baik Pak Zakar turun ya. Oke, itu aja Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Gun-Gun. Ya, oke. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kuasa Tuhan yang membebaskan Pak Gun-Gun itu dibebaskan dari segala-galanya. Pikiran tertuduh pun dibebaskan. Itu sebabnya dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Jadi benar-benar dimerdekakan. Memang hidup yang lama sudah dikuburkan di dalam kematian bersama dengan Tuhan Yesus, dan bangkit hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, bagi teman-teman yang ada di live chat, saya kembali mengingatkan yang umat Tuhan supaya tidak usah direspon terhadap komentar-komentar yang negatif, yang kasar atau yang tidak pantas ya. Dan saya juga berharap kepada teman-teman yang mungkin beragama yang berbeda, ya tolonglah supaya tunjukkanlah kualitas kita sebagai orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau Anda tidak senang dengan kesaksian yang kami hadirkan atau Anda tidak percaya, ya tinggalkan aja, tidak usah Anda masuk ya. Karena acara kesaksian ini tujuannya untuk memberkati siapa yang rindu, siapa yang mau buka hati. Tapi kalau kalian tidak percaya dengan kesaksian ini, ya sudah, ya silakan tinggalkan link ini. Oke, kita pindah ke Pak Gaza. Pak Gaza, penelpon selanjutnya. Ya, halo. Halo. Ya.
Halo Pak Kaksa. Ya, sebentar Pak, saya masuk ya. Ya, halo. Ya Pak Yusuf. Ya, ya silakan Kedengaran? Pak. Oh, selamat malam. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Gun. Selamat malam. Pak Gun. Ya Pak Gun, Ya, saya ingin bertanya ya. selamat malam. Waktu Ya. peristiwa itu Pak Ya. Gugun umur berapa Pak? Waktu Saya kejadian itu. masih umur 20. 23 tahun. Lah itu. 23 tahun. Soalnya saya ini pelaut juga Pak. Jadi waktu saya ambil ijazah MMD, kami pas kejadian Bapak itu. Jadi saya tahu sebenarnya ini Pak Gun ini. Iya, ya, tahun 75 saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi hampir seumur. Jadi kita hampir seumur, Pak. Gitu. Ya, kurang lebih lah. Jadi waktu itu kan heboh, Pak. Jadi pada tahu semua. Gitu. Seluruh dunia tahu. Iya. Jadi sekarang karena Bapak udah di dalam Kristus, gitu kan? Segala sesuatu yang lalu itu sudah berlalu, gitu kan? Baru saya lihat Bapak semangat ini memberitakan Injil, gitu kan? Pak Kaza dari mana? Ya, saya Manado, Pak. Manado, Pam? Iya. Kaza? Pam Kaza? Ya. Oh, enggak, saya ini nama samaran ini, Pak. Ini nama samaran. Iya. Iya, Pamnya apa? Ya, jadi ada apa-apa. Apa namanya? Kita cuma mau nanya, Pak ya. Iya. Bicara apa? Jadi saya mau nanya, setelah Bapak itu percaya Yesus dibaptis, apa yang Bapak alami di dalam diri Bapak, Pak Gun-Gun? Setelah dibaptis pasti ada. Iya, setelah dibaptis, Bapak alami apa di dalam diri Bapak tuh? Pasti ada sesuatu. Baru seperti semua. saya kan pernah ya. Pada waktu saya dibaptis kan saya ada alami sesuatu. Wah, ini luar biasa. Karena saya pakai okultisme dulu, Pak. Jadi setelah okultisme itu dilepas, baru dibaptis, saya merasa ada kelepasan. Gitu. Bapak bagaimana perasaannya, Pak, di situ? Orang Manado, orang Sangiran. Saya Manado. Wah, saya tolek. Saya keturunan Eropa, Pak. Oh, mantap dah. Jadi istri itu, saya Pak. juga Manado. Gitu. Iya. Jadi kita saya dukung Bapak dalam pemberitaan Injil. Nggak usah takut, Pak. Jalan aja. Kristus kan. Saya kenapa dia adalah perisai. Dia perisai. Mati. Dia perisai. Mati cuma satu kali. Iya. Mati cuma satu kali. Ya. Beritakanlah Injil, baik atau buruk. Iya. Keadaannya beritakan Injil. Ya. Semboyan saya, ya, tahu nggak? Saya tidak mau mati dalam keadaan yang sakit, sakit-sakitan, apalagi masih di rumah sakit, terlalu mulia, nggak mau. Saya mau mati yang martir. Ngerti nggak? Iya, iya, benar. Ya, dahsyat, Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Cuma itu aja deh. Nanti kita dukung doa, Pak Gun-Gun ya. Iya. Ya. Supaya masih kerja di kapal? Sudah tidak. Saya sudah umur 65 tahun. Enggak. Sudah berhenti. Masih muda. Berhenti? Iya, saya berhenti. Gitu. Tiga di mana? Di Manado atau di Jakarta? Ya. Saya ada di Manado ini. Tiga di mana? Di Manado. Di Manado. Iya. Saya di Puji Tuhan.
Ya. Ya, oke. Ya, Tuhan berkati Puji Tuhan Pak Gasa, terima Ya, kasih amin. Pak. Ya, ya, ya. Pak Gasa harus semangat juga ya, seperti kayak Pak Gun-Gun. Amin. Ya, Iya, Pak Gun-Gun dulu hidup di dalam kegelapan saja berani mati, apalagi iya. di dalam terang, di dalam Tuhan Yesus sudah pasti semangatnya tidak bisa dibendung untuk melayani Iya. Tuhan. Jangan penakut. Amin. Pokoknya orang Manado mesti berani tampil. Harus berani. Iya. Amin. Iya. Ya, ya. Iya, udah. Oke Pak Gasa, Ya, terima Tuhan kasih berkati ya Pak atas Ya. teleponnya. Amin. Oke, oke. Kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Jimran. Pak Jimran. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak. Halo, ya silakan. Dapat dengar saya Pak ya? Ya. Pertama saya ngomong dengan Pak selamat malam. Yusuf. Pak Yusuf, kalau masalah yang dicat itu, biar nggak usah diblok, biar kelihatan bedanya, biarin itulah mereka. Yang kedua, satu iman nggak usah ditanggami, biarin saja begitu. Nanti dari mendengarkan mereka mendapatkan penerangan Pak. Beda, itulah bedanya kita dengan mereka. Biarin saja Pak. Dari gelap dan terang nanti dia akan melihat. Tapi saya mohon kepada rekan-rekan yang lain itu yang chat nggak usah dibalas, nggak usah ditanggapin, biarin saja begitu. Biarin aja dia mendengar. Amin. Kedua Pak, saya minta kalau ada yang ini selama ini saya lihat yang datang masuk itu, kalau ada orang-orang seorang seberang yang seperti cabai, nggak perlu lagi Pak diuji-uji itu. Yang penting pertama udah. Yang kedua mereka kasih ayat-ayat dari mereka, nggak perlu lagi itu Pak. Kita kan ruang kesaksian di sini Pak. Kalau dia mau bertanya silakan aja bertanya, nggak perlu dia diuji-uji pasal ayat ini. Karena itu yang lama sudah berlalu, jadi nggak perlu kita ulangin lagi. Karena yang si bersaksi ini sudah menjadi orang yang lahir baru. Jadi nggak perlu lagi. Coba baca ayat ini, nggak perlu Pak kita tampilkan itu lagi. Cut aja kalau dia mau bertanya tentang kesaksian siapa, itu aja. Itu usul saya Pak Yusuf. Jadi kalau ada seperti siapa itu lagi Sinander yang menyamar-nyamar itu nanyakan buka sampai lama, itu buang-buang waktu Pak. Kalau dia mau terima silakan, kalau tidak mau cut saja Pak. Gitu saja Pak Yusuf, usulan saya satu untuk Pak Yusuf ya. Jadi nggak perlu Pak dia tuhnya baca ini. Kita bukan mau baca itu, kita mau menyaksikan terang Kristus yang ditampilkan oleh sang saksi yang bersaksi. Ya itulah usul saya Pak Yusuf ya. Supaya lain kali kayak yang menyamar kayak seperti Nandar yang menyamar sebagai apalah, sebagai apa dia itu nggak perlu Pak. Makin kacau aja itu. Yang perlu kita di sini vlognya Pak Yusuf ini sangat membangun iman kita, umat Kristen terutama. Ya kalau ada umat seberang terpanggil, puji Tuhan itu kerjaan Roh Kudus. Kalau dia mau mendengar silakan, kalau dia mau chat yang jelek-jelek itu ya biarin saja. Makanya Pak Yusuf himbau aja kepada umat-umat Kristen yang itu nggak usah ditanggapi. Itulah yang membedakan kita sama mereka. Ajaran kita sama mereka itulah bedanya. Jadi, supaya mereka tahu, biar dia ngomong apa, biarin dia capek di situ. Tetap kita doakan saja. Nah, itulah himbauan Pak Yusuf yang paling utama. Nggak usah dicat, karena dari pendengaran nanti dia akan lama-lama akan bertobat nanti bekerja Roh Kudus. Jadi nggak usah diblok, biarin saja Pak. Itu ya Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf ya. Oke Pak Jimran. Yang kedua sama Pak Gun Supardi. Puji Tuhan Pak sangat menguatkan kesaksian Bapak ini. Sangat menguatkan. Sungguh suatu kesaksian yang sangat mengharukan. Tapi saya mau tanya Pak, dulu waktu Bapak pernah terlintas nggak Bapak akan didatangi Tuhan Yesus seperti itu sehingga datang begitu Pak? Maksudnya? Waktu dulu Bapak kan pernah terlintas. Terlintas nggak Bapak terpikir bahwa Yesus akan datang gitu menghampiri Bapak gitu? Enggak terpikir benar. Gitu, terpikir. Enggak ya?
tidak pernah terlintas, tidak pernah terpikir, dan tidak pernah berpikir untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi Yesuslah yang pilih saya. Jadi waktu dia datang itu, Bapak tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus. Karena Bapak selama ini kan nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Saya cuma dengar suara dan cahaya lewat begitu saja. Suatu suara yang mengatakan, akulah juru selamat. Saya nggak tahu juru selamat siapa. Karena dalam keadaan susah, dalam keadaan habis bunuh orang, dalam keadaan stres, dalam keadaan macam-macam lah. Nah, terlintas itu sinar begitu terang, lebih terang dari sinar matahari dengan satu suara yang mengatakan, akulah juru selamat. Dan perkataan itu tidak pernah terlepas dari pikiran saya. Sampai hari ini masih ingat. Nah, bagaimana itu cahaya itu lewat di sel saya. Dalam keadaan gulana dan keadaan hati sudah kacau semua. Tapi puji Tuhan, itulah Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat mengasihi, sangat mengasihi orang berdosa. Orang berdosa yang dia kasih. Iya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup ya Pak ya? Iya, hidup. Kalau nggak hidup, ngapain mau ikut orang mati? Wah. Iyalah. Iya, Tuhan Yesus karena hidup, maka dia cari orang hidup. Iya. Iya kan? Iya. Nyata ya Pak ya? Orang hidup ini dicari. Nyata, jelas. Tiada Tuhan. Itu la ilaha illallah Yesus. Tiada Tuhan selain Yesus. Amin. Tuhan. Yesus adalah Tuhan untuk semua manusia. Nah, amin. Yesus adalah Tuhan untuk semua manusia. Siapapun manusia, mau beragama, tidak beragama, percaya atau tidak percaya, mau jahat maupun yang baik, Yesus adalah Tuhan. Tuhan untuk semua manusia. Dia menerima untung, tidak terima. Amin. Yesus tidak pernah rugi. Amin. Ya, amin. Ya. Amin Pak. Saya baca satu ayat ya. Boleh Pak, silakan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat ke-36. Itulah firman yang sudah sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Kristus Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua manusia. Amin. Pak, amin. Nah, pokoknya Yesus itu tidak peduli mau yang jahat, mau yang baik, Yesus tetap Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa ganti. Tidak ada yang bisa ganti pada Yesus. Mau tolak dia, masalah. Nah, Yesus tetap Tuhan. Amin. Ya. Jadi sekarang Bapak mau dihina, tetap Tuhan. Ya. Jadi sekarang Pak Gun sudah punya cucu? Belum. Baru anak saya kawin tahun lalu. Ya. Yang nomor 1. Belum. Punya anak berapa sekarang? Punya anak 3. Punya anak berapa, Pak? 3. Iya. Di Jakarta ya, Pak, tinggalnya? 3. Ya, semua di BSD. Bumi Cepong Damai. Oke. Ya. Terima kasih Pak Gun. Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati juga. Ya. Baik, Pak Cimran, terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Zakar Naik.
Selamat malam Pak Zakar Naik. Tadi ada Zakar turun, sekarang Zakar naik. Pak Zakar naik. Ya. Pak Zakar naik. Selamat malam, Pak Zakar naik, bisa dengar? Halo? Pak Zakar naik, rupanya sinyal belum memungkinkan. Pak Joki. Ya, Pak Joki. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Joki, silakan Pak. Selamat malam Pak Gunggun. Selamat malam Pak Gunggun. Selamat malam juga Pak Joki. Oke. Pertama saya juga ada pertanyaan untuk Pak Yusuf. Pak Yusuf dulu ya. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Yusuf, terkait di live chat itu, tadi kalau tidak salah penelpon sebelumnya itu mengatakan bahwa dibiarkan saja. Tapi itu kalau kita baca di live chat itu memang mengganggu memang. Ya, mengganggu karena di live chat itu juga ada teman-teman Kristen yang ikut chatting di situ juga, ya, berbagi cerita di situ juga. Jadi pasti otomatis sangat terganggu. Jadi kalau menurut saya nanti silakan aja Pak Yusuf yang pertimbangkan. Kalau menurut saya kalau yang dari saudara-saudara kita Muslim yang chatnya komennya terlalu frontal atau terlalu radikal, sebaiknya diblok aja Pak. Nah. Baik Pak. Nanti kita pertimbangkan semua ya Pak. Artinya kalau sudah berlebihan pasti saya akan blok juga Pak. Artinya semua masukan saya terima dan kami coba olah yang mana yang paling tepat, mana yang paling terbaik, itu yang kami putuskan gitu. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Joki atas masukannya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ya, silakan. Sekarang untuk Pak Gunggun. Pak, saya mau tanya, saya tadi tidak ikut full cerita Bapak dari awal. Cuman saya tadi sempat mendengar bahwa Bapak itu kapalnya tenggelam Pak ya. Iya. Halo Pak. Nah, kapalnya tenggelam. Terus Bapak itu dibawa oleh FBI dari segitiga Bermuda menuju ke Miami, Pak ya. Ya. Begini. Gimana, kapal Pak? Sudah tenggelam. Saya kasih tenggelam tutup kapal, kemudian awak kapal yang masih sisa 5 orang. Satu orang Filipina, 4 orang Indonesia termasuk saya, ditolong oleh kapal Jerman. Kapal Jerman bawa kita ke Miami. Nah, di Miami baru dia jemput sama polisi FBI Amerika dan semua petugas pelabuhan yang ada di Amerika membawa kita ke penjara. Nah, itu dah. Ya. Oke, Pak. Jadi langsung waktu di penjara itu baru didatangi malaikat Pak ya, bawa Alkitab itu Pak. Waktu penjara yang ketiga baru datang itu malaikat. Oh gitu. Terus Alkitabnya masih ada Pak ya sampai sekarang? Ada, masih ada. Oke Pak. Baik Pak. Masih ada. Terus ya, oke Pak. Pertanyaan saya yang kedua Pak. Bapak tadi mengatakan kegiatan Bapak sekarang melayani di penjara-penjara Pak ya? Iya. Nah, bagaimana tanggapan dari napi-napi yang Bapak layani terkait kesaksian Bapak ini? Apakah mereka juga akhirnya banyak jiwa yang selamatkan atau gimana Pak?
kemarin 2018 saya khotbah penjara di Sumatera Utara. 12 penjara di Sumatera Utara, dari Tanjung Kuta sampai semua penjara yang ada di Sumatera Utara. Ternyata orang di penjara itu haus. Begitu saya masuk, mereka selama 20 hari itu melayani penjara, yang terima Kristus dan minta dibaptis itu 300 lebih. 300 lebih loh. Luar biasa itu. Luar biasa, Pak. Itu selama itu satu hal yang sangat luar biasa. Nah, sudah masuk di Nusa Kambangan, masuk di Kalisosok, Semarang, semua penjara yang ada di Indonesia dari kecuali Aceh. Aceh nggak bisa saya. Aceh belum. Nah, Aceh belum. Dia ke Aceh tapi tidak boleh masuk penjara. Rupanya nggak ada orang Kristen sana. Ya puji Tuhan lah. Oke, Pak. Terus Pak, Pak ada satu lagi, Pak. Apakah anak-anak Bapak termasuk keluarga besar Bapak itu ada juga yang akhirnya mengikuti Yesus setelah mendengar kesaksian Bapak? Anak saya sekolah Alkitab. Yang ketiga. Iya. Dari Batu Beji. Malang. Oh iya. Ya, oke, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Baik, Pak Yusuf, hanya itu saja pertanyaan saya. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Joki. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Sahrul. Silakan Pak Sahrul. Oke. Selamat malam Pak Ucup. Malam Pak ya. Malam Pak ya. Dengar saya ya? Ucup, Pak. Bukan Ucup Pak. Bukan Ucup ya Pak. Ya. Pak Yusuf. Ya, oke. Ya. Saya Pak Yusuf. Untuk menyebutkan yang benar ya. Ya, oke. Ya. Biasakan untuk menyebutkan yang benar ya. Ya, oke. Ya, silakan. Pak Gun bisa dengar saya? Ya, silakan. Bisa. Halo Pak Gun. Bisa. Baik. Saya tadi nggak ngikutin. Bapak Muslim tadinya ya? Iya. Bapak Muslim tadinya ya? Agamanya Muslim. Oke. Iya. Iya. Agamanya Muslim. Agamanya Muslim. Nah, saya tadi nggak dengar kesaksiannya. Pak Sahrul, tolong pakai handset ya Pak. Tolong pakai handsfree karena suaranya feedback. Oh ya. Oke, sekarang aman nih ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, baik. Terusan. Iya. Usia berapa saya nggak ngikutin kemarin masuk Kristennya? Usia berapa itu? Halo? Saya. Pak Gun? Saya. Iya. Iya. Usia berapa Pak Gun? Suaranya? Nggak dengar ya? Halo? Suaranya jelas kali. Halo? Ya, suaranya feedback, Pak. Iya, suaranya feedback, Pak. Iya, dicabut dulu handsfree-nya, Pak. Baru cabut dulu baru pasang lagi.
Halo. Ya. Halo. Ya. 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 Dengar ya Pak ya? Ya. Usia berapa Bertanya apa? Pak Gun-Gun? Bertanya apa? Masuk Kristennya usia berapa Pak Gun-Gun? Antara 25 tahun lah. Oke. Pada saat Pak Sarul, itu yang YouTube yang di dekat Bapak mesti dimatiin dulu Pak, soalnya suaranya feedback terus ini Pak. YouTube, laptop aja nyala itu, nggak ada YouTube. Nggak ada yang nonton ini. Nggak ada yang nonton ini YouTube ya Pak? Oh, jangan nonton dulu YouTube Bu. Oke. Nggak ada. Ya oke, silakan. Ya oke, silakan. Dengar Pak Gun? Ya. Ya. Oke. Dulu apa yang Bapak pahami tentang Islam, Pak? Saya nggak tahu tentang Islam. Oh, gitu. Nggak tahu ya? Oke. Ya, bagus, Pak. Jujur begitu, bagus ya. Artinya Bapak nggak pernah dengar bahwa ada firman Allah. Sebelum itu, tapi Bapak mengakui nggak bahwa ada agama Islam? Saya punya orang tua semua Islam. Saya punya orang tua semua Islam. Keluarga semua Islam. Baik, oke. Artinya Islam menurut Bapak agama yang benar apa agama yang salah itu? Halo. Saya nggak tahu mana yang benar, mana. Pak Gun-Gun sebentar Pak. Jadi Pak Sarul mungkin pertanyaannya bisa terarah ya. Jadi Pak Gun-Gun ini ada di sini bukan untuk sebagai hakim terhadap sebuah agama. Jadi tolong yang ditanyakan, yang kesaksiannya aja yang disampaikan gitu ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Kita pindah ke Pak John Crusader. Silakan Pak John. Halo, selamat malam Pak Yusuf, Pak Gunung Supardi. Selamat malam Pak. Ya, mungkin menanggapi sekitar yang tadi ya Pak, beberapa penanya yang Muslim kayak Pak Cabe kan sudah sering diingatkan itu kalau harus lihat-lihat narasumber juga kan. Apalagi kalau nggak menyaksikan kesaksian sebelumnya, jadi itu agak riskan sih kalau yang sebelumnya juga Pak Sahrul mungkin ya, kita tahu dia sering bertanya di beberapa apologet juga, cuman mungkin bukan ininya sih, bukan yang sesuai dengan narasumber yang bisa ditanya sih, jadi karena Pak Gun-Gun ini saya dengar sedikit tadi ya, beliau kan mengikut Tuhan itu, mengikuti Yesus itu karena mendapatkan sebuah mujizat kan, tadi bisa terselamatkan dan segala macam. Ya mungkin langsung ke Pak Gun-Gun aja, Pak Yusuf. Ya, ya silakan. Ya halo Pak Gun-Gun. Ya halo. Ya tadi saya dengar beberapa penanya juga yang bertanya, termasuk yang mungkin bernostalgia juga ya. Itu sih luar biasa, masih ada yang mengenali karena beberapa di live chat juga sering membuat narasi-narasi kalau ini dibikin-bikin lagi atau bagaimana ya, itu juga menjawab sedikit tudingan-tudingan dari mereka sih ya. Mungkin pertanyaan saya Pak mengenai setelah Bapak menjadi seorang Kristen dan kembali ke Indonesia, kira-kira ada nggak pengalaman yang bisa di-share, misalnya dulu mengalami lagi yang namanya pengalaman misalnya bersaksi atau bagaimana yang berat bagi Bapak, karena saya lihat dari tadi Bapak kelihatan sangat berani atau energik gitu Pak. Kalau kiranya ada mungkin bersaksi kemana, mengalami kesulitan yang berat gitu, ada nggak Pak?
Oh, kalau kesulitan banyak, tapi saya tidak mau berpegang dengan kesulitan itu. Oh iya. Saya berprinsip bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus pembela saya. Iya, Yesus adalah Tuhan saya. Otomatis Tuhan itulah yang membela segala perkara apa yang saya alami. Begitu kan? Iya. Karena Tuhan ya tahu saya adalah hambanya. Dan dia adalah Tuhanku. Saya melayani, saya punya Tuhan, saya punya Tuhan. Otomatis dia akan membela hambanya. Susah ataupun tenang itu sudah logis lah. Ya kan? Susah atau senang itu di mana-mana ada. Ya, jangan berkata bahwa kalau orang jadi Kristen nggak ada susah juga. Benar Pak. Ya, tapi tidak putus asa. Ada Tuhan, ada Yesus. Haleluya. Kan begitu. Iya Pak. Nah, saya sudah keliling Indonesia ini dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai di Papua sana bolak-balik, sampaikan Injil kepada narapidana yang ada di penjara. Termasuk John Kay ini, ya sebenarnya udah tobat dia di Nusa Kambangan, puji Tuhan. Balik lagi. Nah, itu tidak menghargai anugerah Tuhan. Haleluya. Oke. Iya. Mungkin pertanyaan kedua ini yang terakhir juga Pak. Kan ya saya lihat Bapak ini sangat energik sekali walaupun di umur yang sudah tidak muda lagi, tapi berjiwa muda juga kalau saya lihat masih berani dan segala macam. Dari beberapa tadi. Iya, kira-kira apa sih Pak yang membuat energi itu masih sampai sekarang ini ya, kalau saya lihat betul-betul bersemangat sekali Pak. Apa karena berbeban juga atau gimana? Iya, karena Yesus itu ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang pernah berkorban untuk manusia berdosa. Dan otomatis manusia yang merasakan, manusia berdosa yang merasakan kasih anugerah Tuhan yang sangat besar, otomatis saya akan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan. Amin. Iya. Amin Pak. Nah, saya kira orang percaya, orang Kristen itu harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Pak. Haleluya. Ya, Pak Yusuf, mungkin saya mau menanggapi sedikit yang tadi. Kalau menurut saya sih ya sudah sangat bagus Pak, yang tadi kayak Pak Sahrul itu ya mestinya memang harus begitu karena disesuaikan juga dengan tema pembahasan dan narasumbernya juga, karena tidak bisa kalau misalnya tidak membahas mengarah ke situ ya tidak bisa ditanyakan juga. Dan untuk teman-teman juga di live chat itu ya mungkin tidak perlu terlalu ditanggapi atau misalnya di spamnya itu karena kan pernyataan-pernyataannya tidak sesuai dengan sudah diingatkan sebelumnya. Jadi jangan bilang misalnya kalau kena spam bahwa dibungkam atau bagaimana, karena di sini kita mengedepankan itu etika juga, karena kita mau cari damai di sini dan segala macam juga. Ke Pak Gun-Gun juga yang memberi kesaksian kiranya bisa menjadi berkat juga gitu. Saya kira begitu sih Pak.
Terima kasih sudah dikasih kesempatan bertanya. Pak John. Terima kasih Pak John Crusader. Ya, oke. Oke, sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa karena begitu banyak yang menginginkan supaya kesaksian dari Pak Hairul Anwar untuk bisa ditampilkan, maka kami sampaikan pada kesempatan ini, besok beliau kami akan hadirkan dan bukan hanya memberikan kesaksian, tapi beliau akan berdoa bagi banyak orang yang memang membutuhkan persoalan apapun yang ada di dalam kehidupanmu, ya baik itu persoalan keluarga, rumah tangga, mungkin anak, atau mungkin penyakit, atau mungkin beban hidup yang berat, ya nanti besok Pak Hairul Anwar akan hadir untuk memberikan kesaksian bagaimana mujizat demi mujizat yang terjadi di dalam pelayanan dia, dan kemudian dia akan berdoa bagi banyak orang, ya. Jadi silakan Anda yang mempunyai kebutuhan, ya mempunyai beban-beban berat, atau mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman, kepada keluarga, tidak pilih mau agama apapun, kepercayaan apapun, silakan. Anda yang punya beban berat, Anda yang mau rindu didoakan, besok beliau akan hadir, ya, karena setelah beliau hadir di channel kesaksian ini, beliau sangat banyak sekali penelpon yang minta beliau untuk doakan, dan begitu banyak mujizat yang terjadi. Oke teman-teman ya, itu informasi, jangan sampai ketinggalan, jangan dilewatkan, bisa hadir besok untuk supaya mendengarkan kesaksian sekaligus dan juga akan didoakan oleh Pak Hairul Anwar. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Joni. Joni Pak Tanda. Oh ya, Pak Joni. Selamat malam, shalom. Ya, Shalom, selamat malam. Ya, silakan Pak Joni. ya, kepada Pak Yusuf, kita berterima kasih Ya. untuk programnya ini. Programnya ini sangat memberkati buat kita-kita yang mendengar kesaksian-kesaksian yang Bapak sudah munculkan di program Bapak. Kemudian Pak Gunggun juga kesaksiannya sangat memberkati. Buat teman-teman yang ada di chat juga, saya menyapa saudara-saudara, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh Pak Gunggun, kesaksiannya sangat memberkati pada malam hari ini, ya. Ya. Banyak orang merasa Iya, puji Tuhan. kagum dan bersukacita mendengarkan kesaksian Bapak. Amin. Kesaksian Bapak ini memberi kekuatan buat saya juga pada malam hari ini, bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia, tetapi itu karena kasih karunia, dan kasih karunia itu juga sudah menjadi bagian daripada Pak Gunggun dan kita semuanya. Ya, Pak. Saya tidak bertanya pada malam hari ini juga, karena kesaksian Pak Gunggun ini sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi buat kita semuanya. Tetapi saya bisa simpulkan atau ambil pelajaran daripada kesaksian Pak Gunggun pada malam hari ini, bahwa firman Tuhan yang kita dengar dan kita amini selama ini adalah firman ya dan amin. Dan itu terjadi buat kita yang percaya kepadanya. Nah, pelajaran pada malam hari ini bahwa Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Itu adalah kasih karunia. Kemudian juga yang saya bisa pelajari Pak Gunggun, bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Kalau dia mau panggil kita, kalau dia mau pilih kita, dia tidak akan melihat latar belakang kita, tetapi dia akan melihat hati seberapa besar, seberapa mau kita membuka hati untuk dia. Dan itu saya melihat bahwa Pak Gunggun sudah merasakan semuanya itu, ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa simpulkan pada malam hari ini buat dari kesaksian Pak Gunggun, bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang indah pada masing-masing kita yang percaya kepadanya. Dan juga saya mau sampaikan kepada pemirsa pada malam hari ini, kiranya kesaksian ini mendorong kita, membuka hati kita untuk kita bisa percaya kepada Tuhan.
Bagi yang belum percaya, segera buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sehingga keselamatan yang Pak Gunggun rasakan, itu juga menjadi bahagian buat kita semuanya. Baik yang belum percaya, ya segera terima, cepat-cepat terima. Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Dia akan datang kembali kepada kita. Jangan sampai kita menyesal karena kita mengeraskan hati kita. Tetapi mari buka hatimu untuk percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan sampai kita bertanya-tanya, nanti datang Yesus melawat saya seperti cahaya yang datang kepada Pak Gunggun. Tetapi lewat kesaksian-kesaksian ini, lewat pemberitaan firman yang dilakukan malam demi malam yang sudah ditayangkan oleh Pak Yusuf Mandubulu, buka hatimu segera sehingga keselamatan itu menjadi bahagian kita buat kita semuanya. Dan Pak Yusuf, kalau teman-teman tadi mengatakan itu blokir saja teman-teman yang ada, tidak usah blokir Pak. Biarkan mereka menyatakan unek-uneknya. Kita berdoa saja supaya hati mereka suatu saat akan dibukakan oleh Tuhan. Jangan sampai ini nih. Tetapi yang teman-teman yang sudah percaya kepada Yesus, jangan balas mereka dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Karena kemungkinan juga Pak bahwa ada juga orang-orang yang di dalam itu sebenarnya belum percaya, tapi mereka buat akun-akun palsu sehingga mereka adakan di dalam konfrontasi padahal mereka aja semuanya. Tidak usah diblokir. Biarkan mereka saja mendengarkan firman Tuhan yang diperdengarkan setiap malam. Saya rasa dan percaya bahwa kita ini menabur dan Tuhan Yesus yang akan menumbuhkan benih-benih firman yang yang senantiasa disampaikan kepada hamba-hambanya yang setiap malam dihadirkan di program ini. Itu aja Pak Gunggun. Baik yang Pak Joni, terima kasih. Ya, Tuhan berkati pelayanan Bapak. Tuhan berkati keluarga Bapak. Sukses untuk kita semuanya. Amin. Tuhan berkati Pak. Sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, saya mau tanya dulu ini sama Pak Gunggun. Pak, ini masih ada beberapa penelpon yang antri, ada 5. Kira-kira Bapak masih memungkinkan nggak untuk lanjut? Karena Bapak kan usia juga sudah tidak muda lagi Pak. Terus saja? Terus saja. Oke, baik Pak. Bapak mungkin bisa siapkan air minum Pak, di situ air minum supaya kalau ini Bapak bisa minum supaya ada ya Pak? Oke. Kita pindah ke Pak Mosad, Pak Mosad. Ya. Pak Mosad, selamat malam. Oke. Go ahead. Ya, Pak Mosad. Tes, dengar, 1, 2. Sudah dengar? Halo? Ya, silakan Pak Mosad. Pertama, terima kasih Pak sudah dikasih kesempatan. Mungkin Pak Gunggun dipilih oleh Tuhan untuk pekabaran Injil ke Pulau NTB. Ya, pertanyaannya, apakah ada rencana Bapak untuk pekabaran Injil ke Pulau Lombok, ke kampung halaman? 1. Kedua, ya mudah-mudahan Pak Gunggun bisa ke Israel. Nanti Bapak bisa lihat penjara Tuhan Yesus di bawah gereja ayam berkokok. Nah, di situ Tuhan Yesus juga dipenjara karena besoknya hari Sabat. Pontius Pilatus tidak mau menerima sehingga dia dipenjara 1 malam, Pak. Nah, jadi memang betul kata Bapak tadi, kalau mau mengalami mujizat dipenjara dulu. Jadi ini kesaksian Bapak ini merupakan pekabaran Injil. Bagi siapapun yang menghujat silakan saja. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja pada mereka. Saya percaya walaupun mereka menghina,
atau menghujat Tuhan Yesus suatu saat akan diketuk oleh Roh Kudus sehingga pekabaran Injil di Indonesia semakin baik dan menyebar. Demikian saja Pak, banyak di belakang saya. Terima kasih Pak Gun, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Siapa lagi? Oke, Pak Ibu Jasmine. Ibu Jasmine, selamat malam. Malam Pak Yusuf. Malam, silakan Ibu. Iya. Pak Gun malam. Halo. Saya penasaran nih sama Pak Gun punya cerita tadi. Itu Kenapa? Waktu Bapak di penasaran? Di Amerika itu, ya, waktu Bapak di Amerika, waktu Bapak di penjara itu, ya. Itu kan masih zamannya Pak Harto ya Pak ya? Iya, zaman Soeharto. Nah, setahu saya kan zamannya Pak Harto itu sulit ya untuk komunikasi, menolong warga negara yang ada di luar. Pak Harto dulu kan agak gimana ya, nggak seperti zamannya Pak Jokowi sekarang. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Apa ada orang yang Bapak kenal sehingga urusan surat menyuratnya bisa secepat itu, atau ada apa ya, ada upaya-upaya lain gitu yang maksudnya masuk dalam miracle yang Tuhan buat dalam kehidupan Bapak gitu. Iya. Sehingga bisa itu semua mujizat, Bu. Semua mujizat. Tidak ada yang saya kenal. Ceritain dong Pak, ceritanya gimana? Kan sudah tadi. Kan belum detail. Ya, mungkin bisa nanti bisa didengar di ini ya, Bu. Maksudnya saya gini, kan Bapak, saya dengar tadi Bapak tulis surat ke Pak Harto. Setahu saya tuh tidak segampang itu. Surat bisa kita waktu zamannya Pak Harto itu sebabnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya menjadi hamba-Mu, kalau bebas dari penjara ini, saya menjadi hamba-Mu melayani Engkau. Tolong bawa saya pulang ke Indonesia. Saat itu tangan saya tergerak untuk menulis surat. Satu untuk Soeharto, Presiden Republik Indonesia tahun 80, dan satu untuk Konsul Indonesia di New York. Begitu saya tulis surat ini tengah malam, seorang pendeta yang sudah khotbah tentang Paskah itu datang pagi-pagi, karena surat tidak boleh keluar sembarangan, harus disensor dulu. Sedangkan surat yang saya tulis pakai bahasa Indonesia, siapa mau sensor? Nah, luar biasa. Pendeta yang sudah khotbah tentang Paskah itu, dia datang ke penjara untuk besuk saya, berdoa. Padahal Tuhan yang utus ya supaya kirim ini surat ini. Puji Tuhan. Surat ini dikirim, 1 bulan kemudian dapat jawaban dari New York, dari Konsul Indonesia New York. Ternyata Presiden Soeharto, dia baca surat saya, langsung dia perintahkan Konsul Indonesia di New York supaya urus kepulangannya Gun yang ada di Panama. Nah, gitu tuh. Puji Tuhan. Dalam waktu yang relatif singkat, karena waktu saat itu pesawat enggak seperti sekarang. Iya, benar. Kapal laut banyak. Ya? Itu sebabnya saya penasaran, karena saya tahu tidak mungkin secepat itu gitu. Itu gimana prosesnya gitu kan Pak ya? Saya percaya bahwa surat itu saya akan tunjukkan kepada Soeharto. Saya percaya itu Pak Harto dia baca itu surat saya, dan langsung dia perintahkan ke Konsul Indonesia New York. Zaman dulu kan belum ada handphone, baru telek. Di telek langsung. Iya, dari Jakarta, dari Istana Merdeka. Oke. Maaf Pak, itu berapa tahun Bapak dihukum Pak? Saya belum dihukum. Saya masih ditahan.
Wah, mujizat hanya itu, mujizat Pak. Tuhan. Saya Membunuh 6 bulan 6 bulan di Amerika Serikat, di Miami, di Florida 6 bulan, 4 tahun di penjara di Panama. Nah, belum diadili sampai hari ini. 4 negara menuntut saya untuk diadili. Jerman dengan hukuman mati, Panama seumur hidup, Amerika kursi listrik, dan Indonesia nggak tahu Nusa Kambangan. Tapi begitu masuk pengadilan yang mana yang berhak untuk mengadili, ternyata yang berhak mengadili adalah Panama menurut bendera kapal, register kapal bendera Panama. Kemudian sampai di Panama 4 tahun belum diadili sampai hari ini. Dan saya percaya pada Yesus, terima Yesus, bebas. Luar biasa ya Pak ya. Terus Jerman keberatan karena saya bebas belum diadili. Tapi saya sudah sampai Indonesia. Jerman cari saya, tapi sudah sampai Indonesia. Ya gitu ceritanya Bu. Puji Tuhan. Oke. Dan Ibu saya langsung Jasmine. masuk sekolah Alkitab. Dari penjara, masuk dari penjara rohani. Puji Tuhan. Iya baik, terima kasih Oke, Pak Gun, oke, terima baik, kasih. Bu. Pak Nemanu Bulu, Pak Yusuf, maaf ini saya mau saran nih Pak. Yang tadi masalah memblokir itu, Bapak pakai model lambat aja deh Pak. Model lambat tuh kan ada tuh Pak di situ. Jadi bisa diatur beberapa detik. Jadi mereka tidak bisa membanjiri sepenuhnya seenak hatinya mereka. Terus adminnya bisa pantau, bisa dibaca baik-baik. Kemudian kalau memang benar-benar seperti tadi ya si siapa Pak Paryono apa siapa itu tadi kan kata-katanya terlalu buruk sampai ngomong masalah apa selangkangan terlalu jelek sekali itu. Nah kalau kayak gitu-gitu mungkin bisa diblokir, tetap aja dipantau. Saya rasa harus blokir itu harus loh Pak, nggak boleh main-main soalnya banyak kasus, banyak kejadian. Nanti yang susah channel Bapak sendiri karena kan ribuan orang ini yang masuk di ruang chatting, pola berpikirnya beda, reaksinya beda, pemahamannya beda. Kita nggak bisa berkata tenang, jangan bereaksi, nggak bisa. Kita nggak bisa sampai sejauh itu. Kita harus tegas Pak. Seperti yang kemarin saya ngomong, kita harus tegas. Sudah saatnya kita harus tegas Pak. Terima kasih Pak Yusuf, Tuhan memberkati Pak Gun-Gun. Salam buat istri dan anak-anak ya Pak ya. Selamat malam Pak. Iya. Oke. Jadi yang di live chat, kalau Anda memberikan komentar yang berlebihan, ya Anda akan kami blokir ya, jadi jangan salahkan kami. Oke, kita pindah ke Ibu Seli Paija. Halo, Seli Paija. Ibu Seli. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan yang di live chat, kalau Anda punya komentar tidak berguna kami blok ya. Itu komentar-komentar yang sangat tidak berguna, yang cuma mengganggu keberadaan orang lain. Ibu Seli silakan. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Yusuf. Ya. Malam, silakan Ibu. Shalom. Selamat malam Bapak Supardi. Iya Bapak. Mana? Iya, terima kasih Pak sudah memberikan kesaksian untuk kita semua. Saya secara pribadi, saya sama seperti Bapak. Saya dari basic saya dari Islam. Keluarga saya semua memang Islam. Tapi saya tidak mau berbicara masalah ranah Islamnya, saya tidak mau seperti itu. Takutnya menyakiti atau menyinggung perasaan mereka, gitu, Pak. Kita sesama dari Islam pasti kita tahu ya Pak. Nah dari tadi saya perhatikan di live chat yang muslim selalu menghina tidak masalah ya, sudah buat saya ya sudah, karena mereka tidak karena mereka tidak mengalami hal itu gitu Pak.
Bahkan saya juga difitnah, sering sekali saya difitnah gara-gara muka atau nama atau apa. Saya bilang, saya mau share sedikit sama Bapak, boleh, sama kawan-kawan saya yang ada di live chat, boleh ya Pak? Ya, silakan. Jadi kenapa saya bisa percaya Tuhan Yesus itu bukan karena manusia atau bukan karena siapapun itu, bukan karena YouTube, channel-channel Kristen, enggak. Tapi saya dituduhnya, saya difitnah habis-habisan sama keluarga saya. Tapi nggak masalah buat saya, difitnah sama keluarga saya. Sally, kamu jangan main sembarangan dengar orang YouTube Kristen atau apa. Saya bilang tidak, saya mengalami mimpi. Dan mimpi itu saya nggak bisa sangkal bahwa memang Tuhan Yesus itu di atas bukan hina. Tuhan Yesus di atas bukan terlihat hina seperti yang mereka lihat yang ada di salib-salib gitu, kelihatan tersiksa. No, dia tidak seperti itu. Tuhan Yesus di atas. Tuhan Yesus di atas itu ya Bapak tadi cerita itu benar. Dia itu bercahaya. Cahayanya itu tidak bisa dilihat dengan mata, mukanya itu tidak bisa, wajahnya itu tidak bisa dilihat dengan wajah. Jadi Muslim, please tolong Muslim, bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu Lord di atas, bukan yang kalian pikirkan seperti yang ada di patung-patung atau di YouTube yang kalian lihat tersiksa. Tidak, karena saya mimpi Pak, kebetulan saya juga nggak tahu kenapa bisa saya bisa mimpi begitu. Saya juga sampai hari ini saya juga nggak tahu kenapa. Tapi jujur memang Bapak Yusuf, mohon maaf sebelumnya, jujur saya selang seminggu sebelum saya dapat mimpi itu Bapak Yusuf, saya duduk sendiri di meja belakang. Duduk sendiri, saya setelah saya berdebat sana sini, saya tanya sana sini gitu, saya mempertahankan yang lama gitu kan. Tapi saya sampai akhirnya saya duduk, saya hopeless, saya duduk menghadap ke awan Bapak. Saya menghadap ke awan, saya sampai bilang gini Pak Yusuf, Tuhan yang mana aja, Tuhan yang benar. Sally minta tolong petunjuk apapun itu petunjuknya. Sally bilang begitu. Nah, selang seminggu atau seminggu lewat dikit, saya lupa Bapak Yusuf tepatnya. Nah, di situ saya mimpi itu badan saya, roh saya itu keluar dari badan jasad saya. Saya bisa ngelihat badan saya ada di bawah. Nah, begitu saya diangkat ke awan Bapak Yusuf, begitu saya diangkat ke awan, nah itu saya baru sadar, oke, saya dibawa mimpi, dibawa meninggal mau menuju ke akhirat. Kan gitu kalau di agama yang lama namanya kan gitu. Mau dibawa ke akhirat gitu. Nah, sampai saya keluar dari awan, saya diangkat jauh sekali ke atas, itu jauh banget dari bumi, dan di bawah ini kita gelap Bapak Yusuf. Makanya kalau saya dengar Bapak Yusuf suka bilang bahwa kita nih di bawah ini banyak iblis, itu benar sekali Bapak Yusuf. Ini kita di bawah ini, kita hidup ini berdampingan dengan iblis. Saya diangkat jauh sampai ke atas, jauh sekali. Baru sampai saya di alam yang mana di sebelah kanan sama kirinya nggak ada ujungnya. Saya lihat nggak ada ujungnya. Saya bilang, kok jauh banget ya, saya dibawa meninggal ke alam akhirat, saya bilang begitu. Nah, setelah itu saya diangkat lagi sama lagi ke alam yang di kanan kirinya nggak ada. Nah, diangkat lagi, terus agak maju nyerong ke depan. Saya duduk pakai lutut saya karena jauh Pak Yusuf. Saya duduk pakai lutut saya, kepala saya tertunduk ke bawah. Nah, pas kepala saya tertunduk ke bawah, ada yang mengelus kepala saya sebanyak 3 kali Pak Yusuf. Elusan yang pertama, yang kedua, saya nggak langsung nengok karena saya pikir oke, ini orang keluarga saya dibawa ke dalam mimpi gitu untuk ngelus kepala saya. Nah, pas yang elusan ketiga di kepala saya nengok menghadap ke depan. Saya udah nggak bisa menyangkal bahwa itu adalah Tuhan, bahwa itu memang Tuhan Yesus. Saya nggak bisa menyangkal itu. Sebelum Tuhan Yesus bicara, saya duluan yang bicara. Tuhan Yesus, kalau memang di akhirat seperti ini, Sally nggak mau pulang lagi ke dunia. Sally capek kalau memang di akhirat seperti ini. Saya bilang begitu Bapak Yusuf. Tapi dengan suara yang mengaung-ngaung besar, tapi terasa damai, jauh di dalam lubuk hati saya terasa damai. Tuhan Yesus berkata, sampaikan perihal ini kepada yang di bumi. Masih banyak tugas-tugas kebaikan kamu di dunia.
nanti akan ada waktunya kamu berpulang. Dia cuman pesan begitu aja, sampaikan perihal ini kepada yang di bumi. Dia pesan begitu, tangan saya menjulur ke depan karena saya nangis, saya nggak mau pisah. Tuhan Yesus itu baik, bukan hanya untuk orang Kristen. Kejadian tahun berapa, Bu Seli? Kejadian tahun berapa? Itu kejadian sekitar 4 tahun yang lalu, Bapak Yusuf. Oke. Sampai hari ini saya terngiang-ngiang mimpi itu nggak bisa, perasaan itu Tuhan Yesus itu ngeliatin kita terus, itu nggak bisa dibohongin, Bapak Yusuf. Nah, saya menjulurkan tangan karena saya sedih, saya nggak mau pisah dari Tuhan karena saking sayangnya Tuhan sama semua manusia, bukan hanya sama orang Katolik, bukan hanya sama orang Kristen. Tuhan Yesus sayang sama orang Buddha, sama siapapun, sama orang Islam, sama orang Hindu, ateis sekalipun. Tuhan Yesus itu sayang. Makanya pesannya dia, pesannya dia itu suruh memberitakan perihal ini, sampaikan perihal ini kepada yang di bumi. Dia bilang begitu. Jadi Bapak Supardi, saya terima kasih untuk Bapak Supardi yang sudah memberkati saya dengan kesaksian Bapak, menguatkan iman saya dan menguatkan iman-iman saudara-saudari kami yang lain yang ada di mana, yang sedang mendengar, ataupun mereka yang belum mengenal begitu besar kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Itu benar-benar nyata terjadi. Seperti di dalam Wahyu, Bapak Yusuf, Wahyu 1:17-18, minta tolong Bapak Yusuf. Ya, ditampilkan sebentar. Terima kasih Bapak Yusuf. Wahyu 1 ayat 17-18. Iya, Bapak Yusuf. Nanti kapan-kapan kesaksian Ibu bisa kami tampilkan, Bu, supaya ini bisa lebih maksimal waktunya ya, supaya ini bisa terima kasih, didengarkan banyak orang, supaya orang bisa semakin banyak yang dikuatkan. Amin. Ya, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Oke, kita lihat ayatnya. Oke, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Ya, amin, Bu Seli. Itu yang terjadi Bapak Yusuf. Jadi ada elusan ketiga kali itu, yang elusan pertama, kedua, saya nggak langsung nengok, yang elusan ketiganya baru saya nengok ke depan bahwa yes, Jesus is Christ is Lord. Itu nggak bisa dibohongin. Saya udah nggak bisa menyangkal apapun itu Bapak Yusuf. Sampai hari ini pun, walaupun saya dibenci sama keluarga saya dibilang si Seli itu anak iblis. Si Seli itu jangan sampai masuk ke dalam rumah papa, karena rumah papa isinya malaikat semua. Saya bilang nggak masalah. Justru kenapa saya nangis Bapak Yusuf kalau ingat keluarga saya, mungkin kalau lagi dengar saksian ini. Saya nangis, saya sayang sama mereka. Apalagi Tuhan. Saya sayang, jadi walaupun mereka mau pukul saya, kan pernah waktu itu si Seli itu harus dipukulin dulu. Saya bilang, saya menangis bahwa saya sayang kalian. Walaupun kalian pukul atau kalian bunuh saya, itu tidak masalah karena hakim bukan kita. Tapi hakim yang adil adalah Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun saya atau Bapak Supardi atau siapapun itu anak-anak Tuhan, walaupun kalian dibenci, tetapi kalian tetap harus doakan mereka. Itu yang penting. Amin. Karena memang pengkabaran Injil ini memang harus dikabarkan. Karena itu pesannya. Ya. Ya, mungkin begitu aja Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Ya, baik. Nanti kita angkat Ibu punya ini ya. Ibu punya kesaksian nanti kita sediakan nanti untuk supaya bisa lebih maksimal karena masih ada beberapa telepon yang ingin bergabung ya. Jadi sangat luar biasa kesaksian Ibu.
Terima kasih terima banyak kasih Bapak ya Bu Celia. Supati, terima kasih banyak Bapak Yusuf. Shalom. Ya, Tuhan shalom, berkati. Tuhan berkati ya Ibu Seli. Shalom. Ya, oke, luar biasa ya, begitu dahsyat kuasa Tuhan. Kita pindah penelpon selanjutnya, Pak Taufik. Pak Taufik, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Ya, malam Bisa Pak dengar Taufik, saya, Pak? silakan Pak. Bisa, bisa. Ya, terus? Menanggapi kesaksian Ibu yang barusan Bu Shelly, sebenarnya itu ya kesaksian yang bagus juga. Tapi seperti Pak Yusuf bilang ke kita ini, setiap kesaksian yang ada itu kan diverifikasi. Takutnya ada yang nggak percaya, dianggap ada orang yang pura-pura menjadi ex-Muslim. Jadi kalau ada kesaksian seperti ini tadi mestinya dari awal sudah dicegah dulu, dikasih waktu untuk bersaksi di hari-hari yang akan datang, karena istilahnya saya tuh belum terverifikasi apakah benar dia memang punya kesaksian seperti itu. Oke, Saya ini tidak, kan istilahnya saya ini tidak Pak menjawab Taufik. ya. Sorry Pak, saya jelaskan sedikit Pak. Ya, artinya gini, saya jelaskan sedikit. Ini di dalam konteks Ibu Seli hanya ingin saling menguatkan di antara Pak Gun-Gun sama dia pribadi sama Ibu Seli ya. Jadi artinya bukan dia hadir di sini untuk sebagai narasumber memberi kesaksian, tapi dia di dalam konteks dia juga meneguhkan apa yang disampaikan oleh Pak Gun-Gun itu adalah sesuatu yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Oke, saya sangat menghargai itu. Memang setiap narasumber yang hadir di sini kami akan verifikasi beberapa kali, kami akan dengar, kami akan cross check. Jadi kemudian baru kalau memang itu sudah punya data-data yang jelas, baru kami tampilkan supaya kita ini menyampaikan kebenaran. Kita ini hamba kebenaran. Kita tidak akan mungkin berani untuk menyampaikan kesaksian palsu, kesaksian yang dibuat-buat. Itu tidak ada gunanya. Kita ini berurusan dengan Tuhan, ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan acara ini tolong dengar baik-baik. Kita berurusan dengan Tuhan. Kami tidak sembarang menayangkan atau menghadirkan narasumber. Kalau kami tidak verifikasi, kami tidak akan tayangkan di sini ya, karena semuanya ini pertanggungjawaban bukan kepada Anda, bukan kepada teman-teman yang ada di live yang mendengarkan kita, bukan kepada penonton YouTube, tapi kami punya tanggung jawab yang sangat serius kepada Tuhan. Kalau kami menghadirkan sesuatu yang tidak benar, urusannya kami akan repot dengan Tuhan. Siapa yang bisa berhadapan dengan Tuhan? Jadi supaya tahu ya semua teman-teman, mungkin Anda yang non-Kristen, jadi Anda tahu kami tidak mengada-ngada. Oke? Oke, Pak, silakan Pak Taufik. Dilanjutkan Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ke Pak Gun-Gun, Ya, terima silakan. kasih atas kesaksian yang malam ini. Tadi ada satu penanya Pak, belum sempat dijawab oleh Pak Gun-Gun, mungkin nanti tolong dijawab. Saya tadi dengar ada yang bertanya kapan Pak Gun-Gun akan menginjil ke kampung halaman. Kalau nggak salah ada yang bertanya seperti itu tadi, tapi belum sempat dijawab oleh Pak Gun-Gun. Tadi ada yang ibu itu langsung masuk, Ibu Shelly. Kedua, pertanyaan saya lagi satu Pak, Bapak waktu itu sempat mencoba untuk bunuh diri Pak di penjara. Ya. Ya, waktu mencoba bunuh diri itu, siapa yang menolong Bapak, menurunkan Bapak? Sendiri. Tolong diri sendiri. Oh, Bapak sendiri yang turun sendiri? Karena nggak mati-mati. Tergantung, leher sudah tergantung, nggak mati-mati, kepala sudah bengkak. Napas sudah keluar satu-satu, nggak mati-mati. Sakit, tidak tahan takutnya ya turun sendiri. Begitu.
Ya, kuasa Tuhan yang luar biasa buat Bapak. Rupanya Tuhan tidak mengizinkan untuk mati. Ya, puji Tuhan. Kalau begitu yang bagaimana pertanyaan yang Bapak tadi yang untuk saya ke Lombok itu sering ke Lombok saya. Oke. Dulu saya praktik di Lombok supaya saya bisa sampaikan Injil kepada keluarga semua. Ya, tapi ditolak, tapi enggak apa-apa. Yang penting diberitakan, Pak. Iya, enggak jemu-jemu. Syukurlah sekarang sudah buka gereja di daerah kami. Tapi gereja di hotel. Gereja di hotel. Jadi sudah ada orang Lombok datang kemari minta dibaptis di sini. Puji Tuhan. Jadi doa hamba-hamba Tuhan yang ada di Lombok. Karena orang Lombok itu kalau baptis di sana takut juga, segan juga, malu sama keluarga dan lain sebagainya. Datang kemari di sini saya baptis. Ya, puji Tuhan. Suami istri sekarang sudah fix, sudah menjadi Kristen luar biasa. Dia ada hotelnya jadi di Lombok. Dari kalau Pak Coba mau ke Lombok tidur lah, nginap di hotel nanti. Ya, puji Tuhan, puji Pak. Tuhan. Semakin semangat nginap di sana. Ya, puji Tuhan. Ya, berapa kali udah datang ke rumah sini. Ya, saya bersyukur bertahun-tahun saya berdoa supaya orang Sasak, orang Lombok itu percaya Yesus. Tapi ya namanya manusia itu kan malu-malu kucing. Mau maju dia segan sama keluarga, terikat dengan ini, bikin malu suku, bikin malu agamanya dan lain sebagainya. Tapi di dalam Yesus tidak perlu malu. Amin. Amin, Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak dalam pelayanannya. Pak Taufik. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, Pak, terima kasih Pak Taufik. Ya, Tuhan berkati Pak. Oke, kita pindah penelpon terakhir Pak Purba. Selamat malam Pak Purba. Pak Yusuf. Malam Pak. Silakan Pak. Malam. Selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan, Bapak bisa dipanggil, bisa menjadi saksinya. Tanggapan saya dulu pertama kepada Pak Yusuf mengenai tadi cat-cat yang ada dari saudara-saudara kita di seberang. Memang perlu ditertibkan Pak, tapi bagi saudara-saudaraku yang tumbuh di dalam Tuhan Yesus tak perlu ditanggapi, biarkan aja lah mereka bersuara apa. Seperti tadi itu ada yang mengatasnamakan Sahrul, dari dialeknya saya kenal itu orangnya mualaf dan pernah nanya di channel ini. Kemudian ada yang tadi pendeta monyet itu, saya yakin juga itu dari mualaf itu, dari caranya ngomong itu saya yakin dia itu mualaf. Jadi saudara-saudara nggak perlu ditanggapi itu, biarkan aja lah anjing menggonggong kapilah berlalu. Biar aja dia mau ngomong apa, kita selalu dalam kebaikan, menaburkan kebaikan seperti Pak Gunggun ini. Pak Gunggun sudah bersaksi dengan banyak hal yang dialami, dan mudah-mudahan Pak Gunggun ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi kalau memang bisa ditertibkan aja Pak. Tapi ya kalau boleh, saudaraku perlu menanggapi terlalu berlebihan. Biarkan saja. Pertanyaan saya kepada Pak Gun-Gun. Setelah melalang buana menginjili, setelah pulang dari penjara masuk Indonesia, kemudian masuk sekolah Alkitab tadi Pak ya? Ya.
pulang dari penjara masuk sekolah Alkitab di Indonesia ya Pak? Ya, dari penjara Ya, ke penjara. Dari penjara ke penjara ya. Pertanyaan saya segini, satu pertanyaan saya. Adakah dari keluarga besar Bapak yang sudah ikut Bapak? Jadi muridnya Belum Tuhan ada. Yesus? Belum ada Pak ya? Belum ada. Ya, susah. Tuhan juga bilang kan gitu. Untuk melayani di rumah sendiri itu susah. Dan lebih mudah kita melayani keluar. Dan memang tapi tetangga dekat suami istri sudah dibaptis. Oh ya Pak ya. Ya memang ya, Tuhan puji Tuhan. Di kampungnya kan Pak. Dia sendiri bilang anak manusia tidak diterima di kampungnya kan gitu kan. Dan malah banyak ya mungkin ini kita bersyukurlah karena Tuhan memilih kita semua. Ya. Kalau Tuhan yang pilih, ya kita harus ikut dia lah. Karena kalau udah dipilih, nah pilihan itu beda. Pilihan itu beda. Dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, kita dipilih. Kita harus menghargai itu. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Saya sendiri berapa ribu orang yang ada di penjara itu. Dan yang paling jahat itu udah saya jadi dipilih. Bayangkan kan, mau melari kemana lagi? Kalau Tuhan yang pilih ya nggak bisa lari kemana-mana. Ikut dia. Ya, resiko ikut Yesus, resiko. Ya, resiko di dalam Yesus itu ada sukacita, ada damai. Iya. Memang tidak enak, tapi di dalam Yesus itu semua enak. Amin. Haleluya. Iya. Jadi jangan terganggu dengan segala tantangan yang kecil-kecil, enggak perlu. Iya, karena ikut Yesus saja. Yesus di depan, kita di belakang. Ya, pasti Tuhan campur tangan. Amin. Ya, purba. Saya punya bapak angkat orang marga purba. Siapa? Makasih Pak. Ya. Ya. Jadi bekas ini ya kepala pertanian yang ada di Galang. Oh ya. Puji Tuhan. Iya. Luar biasa. Nanti masih banyak kesalahan. Nanti sambung lagi. Ya. Ada 3 mukjizat lagi belum disaksikan. Ya. Terima kasih Pak Gunggun kesaksiannya. Tuhan berkati Pak Puda. Oke. Ya. Terima kasih Pak Purba. Oke. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati Pak. Terakhir. Oke. Masih ada? Tadi masih ada, rupanya terputus Pak. Oke, teman-teman, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, yang sudah terus setia mengikuti acara ini, dan puji Tuhan kita sudah mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat adikodrati bagaimana Tuhan Yesus yang bisa menjangkau orang-orang yang artinya tidak pernah pilih-pilih ya, baik orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah, orang muda ataupun yang masih remaja, dan juga dari latar belakang suku, ras, agama, semua tidak penting. Tuhan mengasihi semua siapapun. Itulah sebabnya setiap kali kami di awal selalu mengatakan bahwa hadirnya program ini adalah untuk berbagi kehidupan, untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi setiap manusia,
Dan dengan adanya kesaksian ini, kami terus berdoa kiranya menjadi berkat dan bagi memberi kekuatan bagi banyak orang. Oke, di layar deskripsi kami cantumkan link dari Telegram. Silakan Anda yang istilahnya yang murtadin yang ingin bergabung ke situ, ya di link Telegram kami cantumkan di layar deskripsi, dan juga kami di layar deskripsi, di bawah layar deskripsi kami mencantumkan nomor rekening daripada Bapak Gun-Gun Supardi. Bagi Anda yang diberkati dengan kesaksian ini dan Anda ingin memberkati, ingin memberikan persembahan kasih, silakan bisa langsung mempersembahkan atau transfer kepada Pak Gun-Gun Supardi, dan nomor rekeningnya sudah kami tulis di bawah dari layar YouTube ya, layar deskripsi. Dan yang terakhir Pak Gun-Gun bisa menyampaikan closing statement, Pak. Silakan Pak Gun-Gun. Ya, puji Tuhan, sahabat, terima kasih untuk semua pendengar yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Ulu Rote. Tuhan mencintai kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita semua, dan pasti ikut Yesus tidak ada ruginya. Ikut Yesus selalu untung, dan ikut Yesus pasti diberkati Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada berkat rohani maupun jasmani, pasti mengikut semua itu. Itu sebabnya ikut Yesus tidak pernah rugi. Yesus adalah penguasa dunia, penguasa akhirat, penguasa dari bumi dan langit, dari bawah ke atas. Itu sebabnya jangan ragu mengikut Yesus, karena tiada Tuhan selain Yesus. Yesus adalah Tuhan untuk semua manusia. Amin. Ikut Yesus tidak rugi, karena Yesus adalah Tuhan dari semua manusia. Orang baik, Tuhan juga Yesus. Orang baik, orang jahat, Yesus tetap Tuhan. Orang benci, Yesus tetap Tuhan. Tidak pernah berubah menjadi Tuhan. Dia tetap Tuhan dari dulu, sekarang, sampai dia datang kembali. Dia tetap Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Oke, puji Tuhan, Pak. Kami atas nama semua teman-teman yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gun-Gun Supardi yang sudah bermurah hati mau memberikan kesaksian berbagi kehidupan bagi kami semua pada malam hari ini. Doa kami Bapak terus diberi kekuatan, kesehatan, roh, jiwa, dan tubuh untuk bisa bersaksi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya sebanyak mungkin manusia bisa mengenal Tuhan Yesus, dan khususnya bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, orang-orang yang sangat masuk ke dalam dunia hitam. Dengan kesaksian Bapak itu bisa menjangkau dan mengubahkan mereka. Doa kami Bapak terus diberkati Tuhan. Tetap semangat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung program. Kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin.